Akhirnya, Ego pun mengumumkan bahwa ia akan segera merilis daftar pemain inti yang akan diturunkan pada pertandingan pertama melawan Nigeria. Isagi yang mendengar pernyataan itu tersenyum puas. Ia tidak pernah meragukan sedikit pun keputusan dari sang penjaga mimpi. Keesokan harinya, hari yang dinantikan pun tiba. Orang-orang mulai berdatangan dan stadion perlahan dipenuhi oleh atmosfer turnamen dunia. Sementara itu, di sisi lain, proyek Set B milik Burat Suta juga mulai bergerak. Salah satu kejutan besar pun muncul. Nagi datang ke stadion dengan niat tersembunyi. Dengan tekad membara, ia tidak akan melewatkan kesempatan apapun di depan mata. Semua telah siap untuk dimulainya Piala Dunia U20. Tak ada lagi yang tersisa selain keyakinan pada ego masing-masing pemain. Isagi Yoichi menarik nafas dalam-dalam, memusatkan pikirannya hanya pada satu hal, pertempuran kali ini. Dalam benaknya, ia menegaskan bahwa dirinya adalah mesin yang diciptakan untuk satu tujuan, mencetak gol. Namun semakin dalam ia merenung, semakin jelas bahwa dirinya bukan hanya mesin, ia adalah alat yang akan menjadikan Jepang sebagai tim terbaik di dunia. Suara sorak-sorai menggema di stadion. Babak pertama turnamen yang telah lama ditunggu akhirnya dimulai. Susunan pemain utama Blue Lock Jepang satu persatu dipanggil ke tengah lapangan oleh komentator. Dimulai dari penjaga gawang, Gaga Marugin, yang tampil gagah menyambut sorakan para penonton yang diiringi gemuruh kembang api. Mereka menaruh harapan besar padanya sebagai benteng terakhir. Kemudian, barisan 3 bek tengah diumumkan. Kapten tim, Oliver Aiku, berdiri kokoh sebagai pemimpin lini belakang. Ryu Jubei, bek tinggi dengan rambut panjang yang mencolok, tampil elegan. Dan Nico Iki, sang otak dari lini pertahanan, menunjukkan ketenangan luar biasa. Sementara itu, di sisi lain stadion, Nagi perlahan melangkah masuk. Ia datang sebagai penonton, bukan bagian dari tim. Dengan pikiran yang berantakan dan hati yang berat, satu persatu pemain Blue Lock dipanggil masuk ke lapangan, dan ia mendengar semua pengumuman dari kejauhan. Dalam hati, ia mengakui kegagalan dan pengkhianatan terhadap filosofi Blue Lock. Ia terlalu larut dalam perasaannya sendiri. Kekalahan itu membuatnya jatuh dan hilang arah. Ia merasa tak pantas untuk kembali. Namun begitu nama-nama baru diumumkan, Chigiri Hyo masih Godspeed Panther dan Hyorio si seniman kidal yang tenang. Tatapan Nagi mulai berubah. Sesuatu di dalam dirinya menyala kembali. Langkahnya semakin cepat. Ia menerobos siapapun yang menghalangi jalannya, termasuk petugas keamanan yang terkejut dan panik oleh aksinya. Semangat itu, semangat yang selama ini hilang, mulai muncul kembali. Ia menyadari bahwa apa yang ia cari bukan sekedar semangat untuk bermain sepak bola, tetapi sesuatu yang lebih dalam, api sejati yang selama ini tersembunyi. Di saat para gelandang mulai dipanggil masuk, Karasu Tobito, sang pembunuh tak biasa, dan Mikaki Ryo, sang pemain serba bisa. Pikiran Nagi beralih pada Ryo, sosok yang dulu membawanya ke Blue Lock. Namun semakin ia mengingatnya, semakin ia menyadari bahwa tidak peduli sekeras apapun ia mencoba bersemangat demi berada di sisi Ryo, perasaan itu tak akan pernah benar-benar membara. Panggilan selanjutnya adalah Bachira Meguru, si teknisi kuning penuh kreativitas. Saat itu juga, Nagi terus berlari sambil memikirkan banyak hal. Hatinya berkata bahwa ia tak ingin bermain hanya demi Ryo, ia ingin sesuatu yang lebih besar. Dan saat 2 striker terakhir diumumkan, dimulai dari sang binatang buas, striker terkuat Blue Lock, Ito Shirin, Nagi merasa bahwa ia datang bukan untuk Blue Lock atau bersaing dengan Isagi. Ada sesuatu yang lebih penting dari itu. Dengan nafas terengah, ia akhirnya tiba di ruangan tempat Burat Suta berada. Di tengah suasana penuh ketegangan, Nagi merasa telah menyentuh inti dari egonya yang sebenarnya, semangat sejati yang telah lama terkubur. Burat Suta yang terkejut menoleh ketika Nagi mendekatinya, bersamaan dengan pengumuman menggema di stadion tentang kedatangan sang anak ajaib dari Blue Lock, Isagi Yoichi. Ketika Isagi melangkah ke lapangan, semangat dalam diri Nagi langsung menyala hebat. Ia merasa bahwa ketika seseorang percaya diri sebagai pusat dunia, jantungnya akan berteriak dan membakar seluruh raganya. Nagi teringat kenangan lama saat ia mencetak gol dan merayakannya. Hal itu menghadirkan rasa ekstasi yang begitu menggairahkan, seolah-olah dirinya adalah dewa. Demi perasaan itu, Nagi merasa tak masalah kehilangan segalanya. Ia melangkah mendekati Burat Suta, menatap lurus ke arahnya, dan dengan api yang berkobar liar dalam dadanya, ia menyatakan tekad. Ia ingin menjadi yang terbaik di dunia, meski itu berarti harus menghancurkan Blue Lock sekalipun. Sementara itu, para pemain Nigeria telah bersiap di lapangan, menunggu dengan semangat membara untuk menghadapi Jepang. Sorot mata mereka penuh antusiasme dan percaya diri. Onaji, salah satu penyerang Nigeria, memberi isyarat penuh tantangan. Ayo kita mainkan sepak bolanya, Blue Lock. Mendengar tantangan itu, Isagi memantapkan tekadnya. Ayo kejar posisi nomor 1 di dunia. Sebelum kick off dimulai,
Kita beralih sejenak ke kilas balik masa kecil Onachi yang tengah bermain sepak bola bersama teman-temannya. Di lapangan kecil yang sederhana, atmosfer penuh kehangatan dan semangat begitu terasa. Anak-anak itu berlarian bebas, saling menendang bola sambil tertawa riang. Gerakan mereka begitu alami, tak terbebani apapun selain kesenangan akan permainan. Dari tempat sederhana itulah segalanya dimulai. Di saat dan tempat itulah, Onachi menanamkan benih masa depan bagi mereka semua. Sorak-sorai dari teman-temannya menggema samar di latar belakang ingatan itu. Di mata mereka, Onachi bukan sekedar teman bermain, tapi simbol harapan. Ia adalah mercusuar yang menerangi jalan mereka dari kegelapan. Sosok yang membuat mereka percaya bahwa masa depan bisa dicapai. Kenangan itu perlahan memudar, digantikan oleh keriuhan nyata dari stadion megah yang dipenuhi sorak-sorai penonton. Ribuan orang meneriakan semangat, menciptakan gelombang suara yang bergemuruh memenuhi langit stadion. Laga pembuka antara Jepang dan Nigeria segera dimulai dan suasana sudah terasa membakar. Di ruang komentator, suasana tak kalah panas. Dua komentator utama, Teresa Atsuto dan Natsuki Harutaro, membuka siaran dengan penuh semangat. Mereka mengulas betapa panasnya atmosfer pertandingan pembuka Piala Dunia U20, ajang yang bukan hanya tentang sepak bola, melainkan juga tentang harga diri, mimpi, dan masa depan. Atsuto menjelaskan format turnamen dengan lugas. Total 64 negara akan bersaing, dibagi ke dalam 16 grup berisi 4 tim. Setiap tim akan saling bertemu dengan format round robin. Dua tim teratas dari masing-masing grup akan lolos ke babak gugur, menghasilkan 32 tim yang akan melaju ke fase eliminasi. Di babak inilah pertarungan sesungguhnya dimulai. Total akan ada 128 pertandingan panas, termasuk laga perebutan tempat ketiga, untuk menentukan siapa yang layak menjadi juara dunia berikutnya. Satu inovasi menarik yang diperbolehkan dalam turnamen ini adalah penggunaan earphone penerjemah instan dari Mikage Corporation, teknologi yang sebelumnya mencuri perhatian di Neo Egoist Liga. Dengan alat ini, komunikasi antar pemain lintas negara menjadi lebih mulus, menambah kompleksitas sekaligus dinamika dalam strategi tim. Kini, fokus beralih ke susunan formasi kedua tim yang akan segera berhadapan. Tim Jepang tampil dengan formasi 3-4-3 yang fleksibel dan dinamis, mencerminkan filosofi permainan agresif dan berorientasi pada tekanan tinggi. Sementara itu, Nigeria mengusung formasi 4-3-3 yang klasik dan solid, menekankan keseimbangan antara pertahanan rapat dan serangan tajam dari sisi sayap. Peluit pertandingan pun akhirnya berbunyi. Kick-off resmi dimulai. Babak baru Blue Lock dalam Piala Dunia U20 telah dimulai. Onachi menjadi pemain pertama yang menyentuh bola, membuka laga dengan mengoper ke rekannya yang berkacamata, Kuso. Namun tak lama kemudian, jalurnya langsung dihadang oleh dua pilar Jepang, Rin dan Isagi. Daripada memaksa melewati Rin, Kuso memilih jalur lebih aman dan memutar ke arah Isagi. Tanpa ragu, ia mengirim umpan panjang ke depan. Bachira dengan insting tajamnya segera membaca arah bola dan bersiap untuk memotong jalurnya. Namun pada saat bersamaan, Belo, gelandang Nigeria, datang menyusul dengan seringai tenangnya, penuh rasa percaya diri. Dalam duel cepat dan sangit, Belo memperlihatkan kontrol bola yang sangat apik. Ia berhasil menguasai bola lebih dulu dari Bachira dan melewatinya tanpa kesulitan berarti. Tanpa membuang waktu, Belo langsung mengirim umpan panjang ke depan. Kali ini, Aryu sudah siap di posisi yang tepat, telah membaca arah bola dan mengambil langkah untuk memotongnya. Tapi sesuatu yang mengejutkan terjadi. Onachi tiba-tiba muncul, melompat lebih tinggi dari Aryu, memotong bola lebih dulu dan mengontrolnya dengan presisi. Dengan seringai menantang, ia seakan mengejek Aryu yang kalah langkah dalam duel udara itu. Namun belum sempat Onachi melanjutkan serangannya, Kapten Jepang, Aigu, sudah berdiri tegap di hadapannya. Senyum percaya dirinya menandakan bahwa ia siap menjaga garis pertahanan dan tak akan membiarkan siapapun lewat. Namun Onachi hanya butuh 1 detik, ia sudah menemukan celah, titik terang di sudut gawang Jepang. Di tengah tekanan ketat dari Aigu dan Aryu yang mengepungnya, Onachi mengangkat kakinya, siap melepaskan tembakan keras. Prawak! Tembakan itu tak pernah mencapai gawang. Nico dengan refleks luar biasa, berada tepat di jalur tembakan. Ia memblokir bola dengan wajahnya, tanpa rasa takut sedikit pun. Sebuah aksi pengorbanan yang mengejutkan semua orang. Celah harus segera ditutup, itulah dasar pengendalian hama, ucap Nico dengan tegas. Onachi justru tersenyum melihat itu, bukan dengan emosi, tapi dengan ketertarikan. Baginya, blok seperti itu justru menarik dan layak dihormati. Bola hasil benturan itu melambung liar, lalu disambut oleh sosok gagak hitam Jepang, Karasu. Tanpa pikir panjang, Karasu langsung mengirim umpan panjang ke tengah lapangan, memulai serangan balik dengan presisi tinggi. Hiyori menyambut bola di posisi ideal. Setelah memindai lapangan sekilas, ia mengalirkan bola ke sisi lain lapangan, tepat ke arah Itoshirin yang sudah menunggu. Rin langsung memulai dribble khasnya, melahap satu persatu gelandang Nigeria dengan presisi mematikan.
Namun begitu ia mulai mendekati zona berbahaya, sebuah dinding besar, Obuabana, sudah berdiri menghadangnya. Bek tangguh Nigeria itu siap menahan laju Rin. Tapi Rin tak gentar. Dengan mata tajam penuh naluri predator, ia melepaskan tendangan melengkung dengan kekuatan luar biasa. Tembakan yang seolah menghina dan meludahi tembok pertahanan lawan. Namun siapa sangka, Onachi yang beberapa detik lalu berada di depan gawang Jepang, kini sudah muncul di garis pertahanan Nigeria. Dalam waktu yang mustahil, ia telah kembali dan memblokir tendangan Rin dengan tackle akurat dan tajam. Penonton di stadion terhenyak, komentator pun meledak dalam kekaguman, tidak percaya dengan apa yang baru saja mereka lihat. Onachi menghentikannya. Bagaimana bisa dia sudah berada di sana? Momentum luar biasa. Kedua tim saling bertukar serangan brilian di awal laga. Pertandingan pembuka ini benar-benar menjadi duel dahsyat antara dua rival yang seimbang. Pertandingan baru saja dimulai, namun tensi yang tersaji sudah membakar ego setiap pemain. Ini bukan hanya pertandingan, ini adalah medan perang. Sementara itu, bola hasil blokiran melambung tinggi tepat di atas kepala Isagi. Ia menengadah ke langit, nafasnya tertahan sejenak. Sebuah perasaan aneh muncul dalam dirinya, seolah ia tak ingin percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Namun pada detik berikutnya, sebuah kesadaran meledak dalam dirinya. Transendensinya telah lengkap, matanya kini bersinar tajam. Pandangannya yang dulu penuh tekanan kini tertuju pada satu hal, visi kemenangan yang pasti. Aiku mengaktifkan metavision. Tatapannya tajam menembus pergerakan lawan, menganalisis pola dalam tempo tinggi. Ia segera menyadari bahwa tim Nigeria bermain persis seperti yang telah diprediksi dalam simulasi mereka, mengandalkan kekuatan fisik alami untuk menyatu sempurna dengan gaya permainan yang menekan tekanan, kekuatan, dan kotak tubuh. Bahkan ketika menerima umpan-umpan sulit dalam situasi penuh tekanan, mereka tetap mampu menjaga penguasaan bola dengan presisi tinggi. Inilah bentuk akhir dari sistem permainan mereka. Struktur permainan yang efisien, cepat, dan bertenaga. Seluruhnya dibentuk untuk mendukung satu formasi terpusat yang mengalir pada satu titik utama. Analisis Aiku berlanjut, dan ia menyimpulkan bahwa struktur formasi Nigeria berfokus pada pola distribusi bola ke satu titik kunci, struktur utama mereka, Onachi. Seluruh ritme permainan mereka diarahkan agar berakhir pada kaki pemain ini sebagai alat untuk mencetak gol. Di sisi lain, Jepang tampil dengan susunan pemain yang bertolak belakang, formasi yang diisi oleh individu-individu egoistis yang masing-masing memiliki kemampuan untuk mencetak gol dari berbagai titik di lapangan. Ini menjadikan pola permainan mereka lebih fleksibel dan susah ditebak. Kedua tim sama-sama mengusung gaya sepak bola yang ekstrim dan eksplosif, terus menekan lawan dalam tempo tinggi tanpa memberi ruang bernafas. Aiku pun menarik nafas dalam, menyadari bahwa pertandingan ini berkembang persis seperti yang telah ia perkirakan sebelum peluit pertama dibunyikan. Ketegangan meningkat saat Onachi yang baru saja memblokir tendangan Rin langsung melesat cepat ke depan, memburu bola liar yang terpental. Aiku dengan cepat memberi isyarat kepada rekan-rekannya agar waspada dan bereaksi cepat. Namun, sebelum Jepang sempat melakukan penyesuaian, Obuabana sudah lebih dulu menangani perebutan bola dan mengalirkannya ke Kuso, membuka kembali jalur serangan untuk Nigeria. Begitu bola mendarat di kakinya, Kuso langsung menggiring ke depan, berusaha membangun serangan. Namun laju itu segera terhenti. Isagi sudah lebih dulu membaca arah bola, menutup jalur, dan menekan ruang geraknya. Tak lama kemudian, Ryo ikut merapat, membentuk pressing ganda yang menjerat Kuso tanpa celah. Kuso sempat menilai gerakan mereka, respon cepat, pressing presisi, tekanan yang rapat. Namun meski terkepung dua lawan sekaligus, tubuhnya tetap kokoh. Postur besar dan otot kekar menjadikannya seperti dinding hidup, stabil, hampir mustahil digoyahkan. Dengan tubuhnya, ia melindungi bola, menghalangi setiap upaya rebutan sambil menjaga keseimbangan sempurna. Kuso, aku di sini! Onachi muncul dari belakang, menyelinap dengan timing tepat. Posisi tubuhnya menandakan kesiapan penuh. Menanggapi sinyal itu, Kuso segera mengalirkan bola kepadanya. Namun langkah itu sudah terbaca lebih dulu. Karasu menerjang, memotong jalur umpan dengan presisi tajam. Bola terputus di kakinya. Permainanmu terbajak, dasar bodoh. Ejekan dingin itu keluar bersamaan dengan tatapan penuh sinis. Kolaborasi lini depan Nigeria yang tadinya penuh keyakinan seketika langsung runtuh. Kuso pun terdiam sesaat, mulai menyadari kenyataan pahit. Koneksi permainan mereka sudah mulai terbongkar. Rasanya janggal, pertandingan bahkan belum genap berjalan 2 menit, tapi pemain Blue Lock sudah sanggup menyesuaikan diri dengan sistem Nigeria. Arus pun berbalik, Jepang merebut tempo, menggenggam kendali permainan dan melancarkan serangan balasan dengan kecepatan tinggi. Momentum bergeser drastis. Kali ini, Nigeria yang harus menahan gempuran intens. Melihat ancaman datang, salah satu bek Nigeria langsung bergerak menutup jalur umpan ke arah Hiyori. Ketegangan meningkat, terlebih Hiyori sebelumnya sempat menjadi target silang berbahaya.
Namun Karasu tidak mengarah ke sana. Dengan kelihatan insting yang mengejutkan, ia justru mengirim bola ke sisi lapangan berlawanan. Di sana, Chigiri sudah berdiri siap, senyum tipis menghiasi wajahnya, penuh ketajaman, seolah memang telah menanti saatnya beraksi. Tanpa membuang waktu, Chigiri meledak dengan kecepatan luar biasa. Ia meluncur di sisi kanan lapangan, meninggalkan para bek Nigeria dalam kepulan debu kecepatannya. Gerakannya tak terjangkau, mutlak, menusuk garis pertahanan. Kuso terperanjat. Jepang tidak lagi menyerang melalui lini tengah seperti sebelumnya, melainkan memanfaatkan kecepatan mutlak dari sisi sayap. Umpan silang pun dilepaskan, bola melengkung deras, menembus udara, melewati barisan pertahanan Nigeria. Dari lini belakang, Kuso segera menoleh, matanya menangkap Itoshiri yang tampak berada di posisi ideal. Ia langsung bergerak untuk mengantisipasi, menutup ruang yang ia duga akan jadi sasaran. Namun perkiraannya salah, bola itu bukan untuk Rin, melainkan jatuh lurus ke titik paling berbahaya di kotak penalti, tempat Isagi Yoichi sudah menunggu dengan tenang. Isagi tidak bergerak mencolok, namun tubuhnya sudah sepenuhnya siap. Posisi sempurna, eksekutor akhir dari seluruh rangkaian serangan. Tanpa diketahui siapapun, sejak awal ia sudah menempatkan diri sebagai penentu. Namun, ketika Isagi berlari menyambut bola dari Chigiri yang meluncur ke ruang kosong, sosok lain telah siap. Onachi menerjang cepat, bersiap merebutnya. Aku tahu betul betapa berbahayanya tembakan langsungmu Isagi Yoichi, tapi tidak masalah karena aku ada di sini. Isagi menatap dingin, memotong kata-katanya, lalu melanjutkan. Apa kau tidak punya kalimat lain selain itu di kepalamu yang terbatas? Isagi tidak gegabah menyambar bola. Melalui metavision, seluruh pergerakan Onachi terbaca jelas. Dengan satu sentuhan kecil, Isagi mengalirkan bola, mengubah jalannya permainan dalam sekejap. Isagi menegaskan pada Onachi bahwa dirinya sudah membaca segalanya. Onachi adalah inti Nigeria, senjata terkuat mereka. Staminanya seakan tak ada habisnya, membuatnya mampu hadir di setiap situasi, menyerang maupun bertahan. Fundamentalnya nyaris sempurna, menerima bola, menembak, melompat, semuanya berada di level tinggi. Dengan terus berlari tanpa henti di seluruh lapangan, Onachi menjadi nyawa yang menghidupkan timnya. Namun bagi Isagi, jawabannya sederhana. Selama Onachi tidak menyentuh bola, maka seluruh tim Nigeria bisa dihancurkan. Ucapan itu menghantam Onachi telak. Wajahnya bingung, namun lidahnya keluh, terjebak dalam kebisuan. Miau. Saat itu, bola dari Isagi jatuh ke kaki Bachira. Dengan senyum nakal, Bachira menyambutnya, lalu melesat menembus lini pertahanan Nigeria. Setiap langkahnya bagaikan tarian liar, menyayat konsentrasi lawan. Kuso yang menyaksikan dari belakang langsung terperangah. Strategi ini jelas, ia menyadari maksud Isagi, bukan Bulog yang beradaptasi dengan Nigeria, tetapi seluruh pola serangan dan pertahanan dipusatkan hanya untuk satu hal, mencegah Onachi menyentuh bola. Dari Isagi Yoichi lah semua ini bermula. Lebih mengejutkan lagi, kedua gelandang otak Jepang langsung mampu membaca permainan Isagi, melengkapi celah permainan di tempat, membuat sistem berjalan mulus tanpa cacat. Di sisi lain, Rin dan Isagi mengawal Bachira dengan ketegangan mendidih, terus menekan maju, menunggu celah umpan. Bachira siap melepaskan tendangan, sementara kedua es itu berlari menuju gawang dengan intensitas mematikan. Kuso panik, ia bisa merasakan tekanan mengiris. Apakah bola akan diberikan ke Isagi atau ke Rin? Kepalanya dilanda kebingungan. Namun tepat di saat itu Bachira menoleh sekilas, lidahnya menjulur nakal. Apa kalian benar-benar mengira aku akan mengoper kepada mereka berdua? Kegilaan pun meledak. Alih-alih mengoper, Bachira memilih jalannya sendiri. Dengan dribble beringas, ia melewati satu bek Nigeria, lalu mengolongi Onachi dengan gerakan mengejutkan. Belum cukup di situ, Bachira melambungkan bola dengan rainbow flick, melewati Rin dan Isagi sekaligus, seolah menertawakan ekspektasi semua orang. Ia menegaskan keegoisannya, memaksa seluruh dunia melihat bahwa ia bermain bukan sekedar bagian dari tim, tapi sebagai sosok yang menciptakan panggungnya sendiri. Ketegangan di lapangan pun mencapai titik didih, karena dari setiap langkah Bachira, semua kemungkinan gol kini terbuka. Dan ketika bola jatuh tepat di hadapannya, Tower! Tanpa ragu, ia mengayunkan kaki, melepaskan tendangan keras lurus mengarah ke gawang Nigeria. Suara dentuman menghantam udara. Kuso terbelalak. Apa yang ia saksikan bukan sekedar tendangan, melainkan sebuah improvisasi brutal, freestyle hardcore, permainan liar yang lahir begitu saja di tengah tekanan. Baginya, ini adalah wujud sepak bola fusion, kecerdasan taktis yang beradu dengan egoisme murni, melahirkan permainan yang tak bisa diprediksi. Dan gol! Bola merobek gawang Nigeria tanpa ampun. Jepang unggul 1-0 atas Nigeria. Sorak gemuruh meledak di stadion. Namun di lapangan keheningan aneh terasa bagi Kuso.
Di tengah keterkejutannya, ia menyadari inilah bentuk baru Blue Lock, sistem yang berputar dengan Isagi Yoichi sebagai pusat, namun tetap membuka ruang bagi ego yang menyala-nyala seperti Bachira untuk membakar jalannya sendiri. Di sisi lapangan, Isagi hanya tersenyum tipis, mengakui permainan rekannya. Tidak buruk, monster. Bachira merespon dengan seringai penuh energi, seakan siap meledakkan stadion dengan egonya yang membara. Atmosfer pun berubah. Dari sekadar pertandingan menjadi perang ego, dan Jepang kini telah menyalakan apinya terlebih dahulu. Seketika, stadion pun meledak dalam sorakan yang mengguncang udara. Ledakan suara itu merambat hingga ke setiap sudut tribun, seolah-olah seluruh penonton bersatu dalam satu gelombang euforia yang ditujukan pada satu nama, Bachira Meguro. Komentator meraung tiada henti. Bachira, Bachira, Bachira! Menembus 2S untuk menghantam gol dengan cepat. Raja muda dribble Jepang, Bachira Meguro! Bachira melompat tinggi, tubuhnya berputar di udara dalam selebrasi front flip yang penuh gaya, lalu mendarat dengan sempurna. Publik kian bergemuruh ketika komentator menyebutnya sebagai Raja Dribble Jepang. Di tengah riuh itu, suara anak kecil bersorak dalam benaknya dengan penuh antusias, menyebutnya sebagai guru mereka di lapangan hijau. 44 hari sebelum Piala Dunia, suasana berbeda menyelimuti sebuah sekolah dasar. Lapangan kecil dipenuhi anak-anak yang berkerumun, mata mereka berbinar, meminta Bachira untuk mengajarkan sepak bola. Ia menanggapi dengan penuh semangat, menunjukkan juggling sederhana, memperagakan bagaimana bola bisa dipandulkan dengan punggung kaki. Anak-anak mencoba menirukan gerakannya, namun seringkali gagal, berteriak kecewa sambil tertawa kecil ketika bola terlepas dari kendali. Bachira menenangkan mereka dengan senyum lebar. Baginya, sepak bola adalah permainan, sesuatu yang seharusnya menyenangkan, bukan sesuatu yang membuat frustasi. Namun anak-anak tetap tidak bisa memainkan bolanya, dan beberapa dari mereka merasa bosan dan menangis. Ketika anak-anak mulai mengeluh tidak bisa melakukannya, Bachira tersadar akan sesuatu. Apa yang baginya terasa normal dan wajar, tidaklah sama bagi orang lain. Ia pun mengubah pendekatannya. Dengan sabar, ia memberikan instruksi sederhana, menjatuhkan bola ke kaki yang disukai, menendangnya kembali ke atas, lalu menangkapnya. Perlahan, anak-anak mulai mengikuti instruksinya. Sorak kegembiraan pun bergema saat mereka berhasil melakukannya. Mereka tersenyum puas, merasa mampu. Bachira memuji usaha mereka, kemudian mendorong untuk mencoba lebih banyak. 2 kali sentuhan sebelum menangkap, lalu 3 kali atau 4 kali. Ia tahu bahwa melalui langkah kecil yang konsisten, kemampuan mereka akan berkembang. Dalam benaknya, pesan ego bergema. Belajar sambil mengajar, pahami seperti apa rasanya menjadi anak kecil. Ego pernah mengatakan bahwa mengajar orang lain akan membantu seseorang memahami dirinya sendiri. Ada kebahagiaan tersendiri ketika sesuatu dapat diwariskan. Bachira merasakan kebenaran itu. Untuk mengajarkan teknik pada orang lain, ia harus mengubah sensasi pribadinya menjadi kata-kata. Dari proses itu, ia semakin memahami apa yang benar-benar ia rasakan dan menyadari potensi sejatinya. Ia sadar, tugas dari ego bukan sekedar latihan, melainkan cara untuk membangkitkan kesadaran akan bakat naluriah yang tersembunyi dalam dirinya. Jika mengumpan, menembak, dan mengontrol hanyalah tahap berikutnya, maka inti dari seluruh permainannya terletak pada dribbling. Di depan anak-anak, Bachira meminta mereka untuk merebut bola darinya. Ia memperlihatkan kemampuan dribbling khasnya. Gerakannya begitu alami, mengalir, dan penuh kebebasan, membuat anak-anak terpana dan berdecak kagum. Ia memahami bahwa dribbling bukanlah teknik yang diajarkan orang lain, melainkan akar dari kebahagiaannya dalam bermain sepak bola. Keyakinan itu menguat bahwa dengan menjadikan dribbling sebagai egonya, ia akan menjadi nomor 1 di Piala Dunia U20. Waktu kembali beralih ke masa kini. Bachira berdiri di lapangan dengan seringai tajam yang memantulkan keyakinan penuh. Onaji yang menyaksikannya hanya bisa terdiam kagum, mengakui kehebatannya dalam hati. Para pemain telah bersiap di posisi masing-masing, penuh determinasi. Kuso bertekad untuk merebut kembali kendali permainan. Belo menyalakan semangat serangan balik, sementara Obuabana ikut mendorong rekan-rekannya untuk maju. Onaji mengambil peran sebagai pusat keyakinan tim, meminta semua orang menaruh kepercayaan padanya. Peluit wasit berbunyi, dan permainan pun dimulai kembali. Kuso segera menunjukkan gerakan tipuan yang tajam, berhasil melewati Bachira. Sang dribbler hanya menyeringai, mengakui bahwa keterampilan Kuso patut dihargai. Kuso pun membangun serangan menjadi poros lini tengah. Strateginya sederhana tapi berbahaya, menjaga Isagi menyentuh bola dan menghubungkannya langsung ke Onaji. Dengan cepat, bola pun dikirimkan kepada rekannya. Namun langkah Onaji langsung terhenti ketika Aryu menghadang di depannya. Tubuh tinggi tegap itu berdiri kokoh seperti tembok. Onaji sempat heran, mempertanyakan kekuatan lawan yang berani menghalangi jalannya.
Aryu mengingatkan dirinya sendiri akan latihan 14 hari yang diberikan Ego, di mana ia berhasil mempelajari sebuah teknik rahasia yang bersinar ketika seorang bek menghadapi duel 1 lawan 1. Teknik itu adalah konsep Mai dalam judo, penguasaan jarak dan timing. Dengan membaca gerakan lawan dan arah tatapan mereka, ia bisa menebak langkah selanjutnya. Dalam sepak bola, kemampuan ini menjadi senjata defensif yang mematikan. Saat Onachi masuk ke dalam domain Aryu, bola di kakinya bergerak gelisah, seolah enggan menyerahkan diri pada jangkauan lawan. Aryu meneguhkan tekadnya, meyakinkan diri bahwa ia tidak akan membiarkan Onachi melewatinya dan terus melakukan tekanan. Dengan kokohnya tubuh, ia menerapkan seni bela diri tubuh untuk menutup jalur. Onachi mendesah frustasi, menyadari bahwa ia tidak dapat menembus tembok raksasa di hadapannya. Terdesak, ia pun terpaksa mengoper bola kembali ke Kuso. Kuso menyambutnya dan berhasil mengontrol bola. Namun, tak lama kemudian dikejutkan oleh kemunculan Nico. Dari balik bayangan, pemain mungil itu langsung mencuri bola. Ia menilai dingin bahwa Kuso terlalu ragu, membuat niatnya terbongkar dan hancur. Kuso panik, kekuatan Nico jauh melampaui dugaan. Tubuhnya memang kecil, tetapi massa ototnya padat, membuat Kuso tak sanggup mendorongnya. Ia berteriak dalam hati, tak percaya pada kekuatan si kecil itu. Kata-kata Ego teringat dalam benak Nico. Ego menilai otak Nico sebagai sesuatu yang luar biasa, namun ia harus melengkapinya dengan transformasi fisik. Melihat Kuso yang kebingungan, Nico menyampaikan bahwa ia sendiri telah berlatih angkat beban seperti orang gila, dan kini hasilnya terlihat jelas di depan mata. Nico menggiring bola maju, membuat Kuso semakin panik. Ia sadar bahwa evolusi pertahanan semacam ini tidak pernah tercatat dalam data sebelumnya. Bahaya besar mengintai, sebuah serangan balik bisa lahir kapan saja. Kuso berteriak agar jalur menuju Isagi segera ditutup. Namun Nico justru mempertanyakan apakah benar mereka rela meninggalkan area kosong begitu saja. Tanpa ragu, Nico melepaskan umpan panjang dan tajam. Bola meluncur deras, jatuh tepat ke kaki Ryo. Sang bunglon menyambutnya dengan tenang. Ia berterima kasih pada Nico sebelum menegaskan bahwa kini saatnya ia menunjukkan kemampuan sejatinya. Kuso kaget bukan main. Ia menyadari bahwa kali ini Isagi bukanlah titik awal serangan. Ryo sedang membangun formasi operan ke segala arah, sesuatu yang jauh lebih berbahaya. Ryo mulai memperlihatkan teknik bunglon yang mematikan. Baginya, serangan adalah pembukaan, dan akhir hanyalah jalan untuk datang kembali. Ia menciptakan pola permainan yang sulit diprediksi. Lalu kejutan sesungguhnya muncul. Ryo berhasil meniru gaya permainan Bajira. Ia menyerap esensi sang dribbler, menjelma sebagai egois dengan hati kreatif. Bajira yang melihat hal itu hanya bisa memastikan dalam hati bahwa salinan tersebut telah benar-benar sempurna. "Ayo kita mulai, bes-bes," ucap Bajira yang membara. Keduanya pun melesat bersama, Bajira dengan semangat liar yang membuncah, dan Ryo yang kini sejajar dengannya. Mereka bergerak beriringan, menciptakan formasi ganda yang mengejutkan. Kuso hanya bisa tertegun, menyaksikan bagaimana keduanya menari di lapangan. Mereka bergerak lincah, menari seperti lebah yang gesit sekaligus menyengat seperti kupu-kupu yang tajam. Inilah wajah baru serangan Jepang, sebuah kombinasi yang membangkitkan kebanggaan sekaligus ketakutan. Dengan kemampuan unik milik Bajira, Ryo mampu melewati pemain Nigeria dengan sangat mudah. Namun ketika pemain bertahan Nigeria kembali menghadang, Ryo segera menghubungkan permainan dengan Bajira. Bajira langsung melesat maju, tetapi dua bek Nigeria segera menyergap untuk menghentikannya. Dalam momen krusial itu, Bajira mengirimkan bola kembali ke Ryo dengan sebuah gerakan salto ke belakang yang penuh kelincahan. Umpan tersebut begitu cekatan dan indah hingga tampak sangat epik. Ryo segera menyambut bola itu. Aksi mengejutkan itu membuat Kuso terdiam, terperangah oleh kenyataan yang baru saja ia saksikan. Kombinasi antara Bajira asli dan salinannya tampak mustahil untuk diantisipasi secara mendadak. Ia segera menyadari satu hal yang mengerikan. Taktik seperti ini sama sekali tidak ada dalam data yang dimiliki Nigeria. Ketidakmampuan beradaptasi secepat itu membuat lini pertahanan mereka goyah. Serangan bebas penuh teknik itu pun langsung menghantam dari pusat lapangan dengan kekuatan tak terbendung. Umpan 1-2 cepat antara Ryo dan Bajira berlangsung begitu mendominasi, seakan keduanya adalah satu kesatuan yang tak terpisahkan. Obuabane dan Belo hanya bisa kebingungan dan segera berkoordinasi untuk menghentikan mereka. Sementara Rin dan Isagi tetap tenang. Rin menilai situasi itu sebagai kesempatan yang harus segera dikeluarkan potensinya. Sementara Isagi menyadari bahwa momen itu bisa dimanfaatkan sepenuhnya.
Isagi dan Rin lalu ikut berlari mengiringi pergerakan dua bajira yang tengah menguasai permainan. Isagi melihat potensi serangan dari kedua sayap, menyebutnya sebagai meriam utama dari arah kiri dan kanan. Sementara itu, Kuso masih berusaha keras membaca arah permainan sambil memperhatikan pergerakan Reo. Ia menyadari bahwa dari titik itu, dua es Jepang akan memutuskan jalur umpan terbaik, melakukan perubahan variasi serangan yang begitu mulus, dan jumlah opsi yang tersedia bagi Jepang terlalu banyak untuk ditebak. Ia merasa permainan Blue Lock benar-benar tak terduga. Di tengah situasi tersebut, Reo mengaktifkan kemampuan bunglon miliknya. Ia berganti skin meniru permainan Chigiri, dan dari tengah lapangan, ia segera bersiap melepaskan tembakan khas milik Chigiri, yakni Sniper Shoot. Kuso menyadari bahwa itu bukan sekedar umpan, melainkan gerakan yang diciptakan untuk membuka jalur tembakan. Model Chigiri on 44 derajat Panther Sniper. Dawar! Shooting gila dari Reo dilepaskan. Bola meluncur bagaikan peluru melewati Obuabane dan Belo dengan kecepatan dahsyat, langsung mengarah ke gawang. Kuso terkejut dan menganggapnya benar-benar gila. Bola menukik deras melewati dirinya yang sempat membeku sejenak dan mengarah lurus ke gawang. Kiper Nigeria melompat, berusaha menepis, dan gol! Reo Mikage berhasil menambah skor bagi Jepang dengan kemampuan bunglon miliknya. Sorakan meledak karena gol spektakuler itu. Para komentator langsung menyala. Super golazo dari Reo Mikage. Itu terlihat persis seperti slideshot yang ditunjukkan Chigiriyoma saat Neo Eagles Liga. Gila! Tembakan diagonal dari sudut 44 derajat itu membuat Jepang unggul menjadi 2-0. Chigiri sendiri hanya bisa tertawa kecil keheranan melihat Reo mampu meniru tembakannya dengan sempurna. Sementara itu, melihat permainan Jepang yang semakin kuat, para pemain Nigeria mulai diliputi keputusasaan. Mereka mengakui kekuatan Jepang yang begitu besar, sambil merasa seolah menghadapi tembok dunia yang mustahil ditembus. Beberapa dari mereka bahkan merasa yakin bahwa kekalahan sudah menunggu. Namun Onaji masih memiliki semangat berbeda. Ia melangkah ke rekan-rekannya sambil berkata, "Tidak masalah, kita sudah sampai sejauh ini dengan cara menerobos tembok-tembok seperti ini." Onaji. Perkataan Onaji membuat Kuso terhenyak, menoleh dengan keterkejutan yang sulit ia sembunyikan. Onaji tersenyum, lalu menegaskan, "Kita terhubung melalui sepak bola. Kita adalah keluarga terkuat di dunia." Ucapan itu menyeret pembaca pada sebuah kilas balik 12 tahun lalu, tepat di Nigeria, di kampung halaman Onaji. Saat itu, Onaji kecil terlihat murung, duduk seorang diri di dalam rumah, tenggelam dalam kesepian. Dari balik pintu, Kuso muncul sambil membawa sebuah bola, mencoba mendekati Onaji dan mengajaknya untuk berbaur bersama anak-anak lain. Ia menanyakan mengapa sejak kedatangannya Onaji tidak pernah berusaha berteman, lalu menawarkan ajakan untuk bermain sepak bola bersama. Ia menekankan bahwa hidup sendirian sama sekali tidak menyenangkan. Dengan nada jujur, ia juga mengungkapkan bahwa kedua orang tuanya telah meninggal karena sakit, sehingga orang-orang di desa itu sudah ia anggap sebagai keluarganya. Menurutnya, mereka semua sama seperti Onaji. Namun Onaji tetap diam, tidak menunjukkan respon apapun. Melihat itu, wajah Kuso berubah malas. Ia pun menjatuhkan bolanya begitu saja ke hadapan Onaji sambil mencampakkannya. Ia juga menyebut bahwa Onaji terlalu membosankan. Kuso menggerutu, jika Onaji ingin tetap hidup menyendiri, maka biarlah ia terus larut dalam kesepian itu. Tiba-tiba, bola yang tadi ia jatuhkan justru terpantul dan menghantam kepalanya. Seketika ia menoleh dengan wajah penuh kesal, menatap lurus ke arah Onaji. Saat menoleh, ia melihat Onaji dengan mata berkaca-kaca sambil menegaskan bahwa dirinya tidak kesepian. Kuso pun menanggapinya dengan sinis, mengatakan bahwa seseorang yang benar-benar tidak kesepian tidak akan menyatakan dirinya tidak kesepian sambil memasang wajah seperti itu. Onaji pun berteriak berulang kali bahwa ia tidak kesepian. Ia lalu berlari dengan cepat melewati Kuso, membuat Kuso kaget dan segera memanggilnya. Tak lama kemudian, Onaji sudah berada di lapangan bersama anak-anak lain. Sesuai ajakan Kuso, ia menggiring bola dengan liar dan penuh emosi. Obuabane dan Belo yang saat itu juga ada di lapangan merasa heran dengan tingkahnya. Onaji yang terus menggiring bola melesat sambil menangis, melewati keduanya dengan mudah. Kuso yang menyaksikan hal itu terkejut, menyadari betapa hebatnya kemampuan Onaji, lalu menanyakan namanya. Dalam momen itu, Onaji kecil bahkan sampai melompat, menjejak wajah Obuabane dan bersiap menendang bola di udara. Bola itu pun akhirnya melesat masuk ke gawang, dan disitulah Onaji memperkenalkan namanya. Teman-temannya segera berlari menghampirinya dengan corak kegembiraan, menerima kehadirannya sebagai bagian dari mereka.
Alur cerita kembali ke masa kini, di mana papan skor menunjukkan Nigeria telah tertinggal 2 angka dari Jepang. Di tengah tekanan itu, Onachi mencoba meneguhkan hati rekan-rekannya. Ia menegaskan bahwa mereka adalah sebuah keluarga baru, ikatan yang lebih kuat daripada sekedar tim. Dengan keyakinan penuh, ia meminta mereka untuk percaya padanya, meyakinkan bahwa semua akan baik-baik saja selama ia ada di sana. Namun, keyakinan itu tak bertahan lama. Kehangatan yang berusaha ia bangun seketika terbelah oleh suara dingin dan tegas yang memotong suasana. Ini jelas tidak baik-baik saja, karena sekarang, tepat di hadapanmu, ada aku di sini. Sosok itu adalah Isagi Yoichi, yang kini dijuluki Raja Iblis. Dengan tatapan penuh dominasi, ia berdiri tegak sebagai penghalang mutlak yang siap meniadakan setiap harapan Nigeria. Onachi yang menyaksikan kemunculan sang Raja Iblis hanya bisa menyeringai tipis. Namun tubuhnya tak bisa berbohong. Ia bergidik ngeri, gemetar menghadapi kenyataan bahwa kekuatan di hadapannya jauh melampaui apa yang semula ia yakini. Sorak gemuruh memenuhi stadion, mengguncang udara hingga setiap sudut tribun bergetar. Sebelum peluit babak pertama kembali dibunyikan, suara lantang komentator menggema, menyebut bahwa dengan 2 gol beruntun, tim muda Jepang kini unggul. 10 menit tersisa di babak pertama menjadi pertanyaan besar. Apakah Nigeria mampu melakukan serangan balik atau justru Jepang akan semakin memperlebar keunggulan? Pertandingan kembali dimulai. Peluit panjang memecah udara dan permainan digerakkan pertama kali oleh sentuhan kaki Onachi yang segera mengalirkan bola ke Kuso. Dalam pikirannya, Kuso telah melakukan analisis mendalam terhadap permainan Jepang di sepanjang babak pertama yang penuh tekanan. Dari pengamatannya, semakin jelas baginya bahwa Blue Lock Jepang adalah tim terkuat yang pernah mereka hadapi. Pandangan Kuso tertuju pada para pemain tengah Jepang, dan ia segera menyimpulkan bahwa sumber kekuatan tim itu bertumbuh pada 3 sosok di sepanjang garis tengah, Isagi Yoichi, Karasu Tobito, dan Oliver Aiku. Ketiganya memiliki IQ sepak bola tinggi serta pandangan luas terhadap jalannya permainan. Dengan ketenangan luar biasa, mereka memanfaatkan intelektualitas dan logika untuk menganalisis taktik lawan, kemudian secara halus mengatur peralihan antara serangan dan pertahanan demi mengendalikan struktur pertandingan. Di atas fondasi kokoh tersebut, berdiri pula 2 tombak berimajinasi bebas dengan kecepatan eksplosif, ditambah seorang jenius destruktif yang penuh ketidakpastian. Ada pula sang peniru ulung serta pengumpan berkaki kiri dengan kepala dingin. Di lini belakang, 2 back elite yang kontras, berlawanan dalam gaya maupun karakter, menjadi benteng terakhir yang kokoh. Namun dari semua kekuatan itu, satu sosoklah yang menyatukan kumpulan sirkus aneh tersebut, yakni Isagi Yoichi. Setelah analisis mendalamnya selesai, Kuso segera melepaskan umpan panjang yang melengkung tajam melewati barisan pemain tengah Blue Lock. Pandangannya tetap melekat pada pergerakan Isagi, karena ia menyadari bahwa kemampuan Isagi lahir dari otak dan daya adaptasinya yang luar biasa. Dalam benaknya, Kuso memahami bahwa kecuali mereka bisa menghancurkan otak utama itu, Nigeria tidak akan mungkin menang. Bola jatuh di kaki Onachi yang langsung mengontrolnya dengan baik. Pandangannya lurus ke depan, sementara pikirannya melayang pada masa lalunya bersama keluarga kecilnya. Dalam ingatannya, ia masih dapat melihat bagaimana teman-teman kecilnya begitu terpukau dengan kemampuannya. Belo kecil terkejut melihat keterampilannya dan bertanya, apakah Onachi sudah pernah bermain sepak bola sebelumnya? Dengan polos, Onachi kecil menjawab bahwa itu adalah pertama kalinya. Ucapan itu justru membuat Kuso kecil menyebutnya sebagai anak ajaib. Obabana kecil yang penuh semangat bahkan berteriak kagum, membayangkan bahwa dengan Onachi di pihak mereka, mungkin saja mereka bisa menjadi pemain profesional. Belo kecil menambahkan dengan impian yang lebih besar, bahwa suatu hari mereka bahkan bisa menjuarai Piala Dunia. Di lapangan, permainan cepat pun kembali terbangun. Bola dari kaki Onachi diumpankan ke Belo, yang kemudian segera mengalirkannya lagi ke rekan lainnya. Dari lini pertahanan, Obabana memperhatikan jalannya permainan dengan penuh keseriusan. Ingatan masa kecil itu terlintas di benak mereka. Obabana kecil pernah berangan-angan bahwa dengan sepak bola, mereka bisa mengubah hidup dan menjadi kaya raya. Kuso kecil menimpali dengan keyakinan bahwa dengan kekuatan tim, mereka bisa membeli apapun dan pergi kemanapun. Obabana kecil bahkan membayangkan makanan enak atau gadis cantik sebagai imbalannya. Namun, Onachi kecil tetap realistis, mengatakan bahwa menjadi profesional saja sudah sangat sulit. Meski begitu, teman-temannya tetap menaruh keyakinan penuh padanya. Mereka percaya dengan adanya Onachi, semuanya menjadi mungkin. Kuso kecil pun menegaskan bahwa hanya dengan kehadiran Onachi, dirinya merasa bisa bermimpi. Ia yakin Onachi telah dipilih oleh takdir menjadi cahaya harapan mereka. Onachi kecil pun hanya bisa terpana, bergumam dalam hati
bahwa dirinya benar-benar ada untuk mereka. Di usia yang masih begitu muda, Onachi akhirnya tumbuh menjadi bagian dari generasi emas Nigeria, seorang pemain yang membawa harapan untuk menaklukkan dunia. Bersama rekan-rekannya, ia berhasil mempersembahkan gelar juara Afrika Cup U20 untuk Nigeria. Kembali ke lapangan, waktu babak pertama tinggal tersisa 1 menit. Kuso bersiap melancarkan serangan terakhir. Dalam pikirannya, ia menyadari bahwa senjata terbesar Onachi adalah momentum luar biasa yang lahir dari jantung dan paru-paru yang seolah tak kenal lelah. Daya lompat alaminya yang hebat serta kelenturan tubuhnya menjadikan permainan udara sebagai senjata mematikan. Dengan perhitungan matang, Kuso mengirimkan crossing tajam dari sisi lapangan yang menusuk kotak penalti Jepang. Baginya, alasan terbesar mengapa Onachi layak disebut sebagai striker sejati adalah karena kemampuannya menembak di udara yang secara efektif menggandakan jangkauan tembakannya. Bola kini melayang di udara, berada tepat dalam jangkauan Onachi. Sebelum mengeksekusi tembakan, pandangannya terkunci pada sosok Isagi yang berdiri di hadapannya. Tekadnya menggebu untuk melampaui pria itu. Aku akan melampauimu, Isagi Yoichi. Di sisi lain, Kagamaru sudah bersiap penuh konsentrasi di bawah mistar gawang. Tatapannya tajam, tubuhnya tegang menanti momen penentuan. Dalam ingatannya, ia teringat pada pesan ego yang pernah memperingatkannya bahwa ia masih terlalu mengandalkan bakat semata dalam bertarung. Kilas balik latihan kerasnya terputar kembali, sesi khusus batting practice, di mana ia dipaksa berhadapan dengan mesin bola baseball yang menembakkan peluru kecil berkecepatan tinggi ke arahnya. Saat itu, Kagamaru menyadari bahwa bola-bola baseball yang lebih kecil dan lebih cepat dibanding bola sepak justru mengasah kecepatan reaksinya. Dari latihan itu, ia merasakan koordinasi antara mata dan tubuhnya meningkat 1,5 kali lipat lebih cepat. Ia membiasakan diri untuk menepis bola, lalu segera kembali ke posisi tengah, membiarkan tubuhnya mengingat daripada mengandalkan pikirannya. Kembali ke masa kini, tendangan Onachi meluncur deras ke arah sudut gawang Jepang. Dari sudut pandang Kuso, momen itu adalah kilatan harapan, seruan yang melambangkan cahaya terang Nigeria. Namun dari mata Kagamaru, bola tersebut melesat melewati Isagi dan Aigo dengan kecepatan tinggi. Tatapannya menguji penuh pada bola, dan tubuhnya melompat tanpa ragu. Ia sempat merasakan bahwa lintasan bola itu condong ke atas, namun refleks tubuhnya bergerak dengan sendirinya. Kesadarannya menilai bahwa bola sepak ini bahkan lebih lambat dibanding bola baseball yang ia hadapi di latihan. Baginya, tembakan sekuat apapun dari Onachi masih terasa lemah dan tak akan mampu melewatinya. Dengan satu lompatan mantap, Kagamaru berhasil menepis tendangan maut Onachi sambil meyakini dalam hatinya bahwa dirinya adalah dewa pelindung Jepang. Dengan aksinya yang gemilang, peluit panjang tanda berakhirnya babak pertama pun dibunyikan. Kagamaru menatap tajam para musuhnya dengan penuh keyakinan, merasa telah mengunci kendali di gawangnya. Sementara itu, sorak-sorai penonton kembali bergemuruh menyelimuti stadion dengan kegembiraan. Di tengah riuh itu, Kuso hanya bisa mendengus kesal, menyadari betapa sempurna dan hampir tak masuk akalnya kekuatan Jepang yang kini berdiri di hadapan mereka. Aksi gemilang dari Kagamaru menjadi penutup babak pertama. Seluruh stadion dipenuhi sorak-sorai dan komentator menggema lantang. Mereka sangat kuat! Inilah Blue Lock Jepang! Tim Nigeria benar-benar dihancurkan baik dalam serangan maupun pertahanan. Skor 2-0 telah mengakhiri babak pertama. Di ruang ganti Jepang, suasana penuh energi meledak ketika Raichi berteriak lantang dengan semangat yang tak terbendung. Nanase menyusul dengan pujian tulus, menyanjung tangkapan luar biasa yang dilakukan Kagamaru. Kurona mengangkat tangannya dengan gaya santai, merasa semua orang tengah menikmati permainan menakjubkan yang baru saja mereka tampilkan, sambil melontarkan ucapan singkat penuh semangat untuk menyokong rekan-rekannya. Di sisi lain, Fukaku dan Kagamaru saling menjabat tangan, memperlihatkan tekad yang sama untuk menghadapi babak berikutnya. Aigo kemudian mengalihkan perhatian, memuji Aryu dan Niko yang telah menunjukkan permainan bagus. Namun ia mengingatkan keduanya karena terlalu sering menekan ke depan. Menurutnya, keseimbangan pertahanan lebih penting untuk dijaga dengan hati-hati di babak kedua. Niko menerima saran itu, meski di dalam dirinya, ia menyadari betapa sulitnya menahan diri dalam perebutan bola. Aryu pun tak jauh berbeda, karena harga dirinya menolak untuk mengalah dalam duel 1 lawan 1. Karasu dengan nada setengah menggerutu, menegaskan bahwa mereka sebenarnya bisa saja mencetak gol tambahan. Ia menyinggung Chigiri dan Hiyori yang dinilainya terlalu fokus pada umpan silang daripada langsung menembak ke gawang. Chigiri hanya menanggapinya dengan senyum tipis, bernuansa menggoda, seolah menyuruh Karasu bersabar dan menunggu apa yang akan terjadi di babak kedua. Hiyori pun menimpali dengan tenang,
menekankan bahwa Karasu sendiri bahkan belum sempat menembak. Karasu hanya mendengus kesal, tidak merasa perlu diingatkan. Dari sudut lain, Andri memperhatikan para pemain itu dengan seksama. Ia bergumam dalam hati, menyadari betapa mereka semua dipenuhi harga diri, sementara strategi untuk babak kedua bahkan belum disusun secara rinci. Namun yang benar-benar mengejutkannya adalah bagaimana para pemain Blue Lock berkembang dengan kecepatan luar biasa. Keyakinan pun tumbuh dalam dirinya bahwa tim ini pasti akan mampu lolos dari babak grup. Isagi membuka suara, menegaskan pada dirinya sendiri sekaligus kepada rekan-rekannya bahwa kemenangan yang hanya diraih dengan cara seperti ini tidak akan berarti apa-apa. Menurutnya, hanya menang semata tidak akan membuat mereka berkembang. Karena itu, ia mendorong agar tim berani mencoba sesuatu yang baru di babak kedua. Karasu dan Bachira sempat menunjukkan kebingungan, namun pada akhirnya setuju, meski keduanya masih mempertanyakan apa yang sebenarnya akan dilakukan. Isagi pun menjelaskan bahwa mereka sudah berlatih sedikit skema permainan, di mana seorang pemain utama akan dipasang di lini depan, sementara barisan kedua dan ketiga akan mencoba mencetak gol. Jika berhasil, mereka akan memiliki variasi serangan yang lebih banyak. Aiku menanggapi dengan nada bijak, menekankan bahwa memastikan kemenangan juga merupakan hal penting karena memberi pengalaman berharga tentang bagaimana menutup pertandingan dengan rapat. Ia menyadari risikonya, tetapi tetap mengakui bahwa mencoba hal baru terdengar menarik. Isagi kemudian menambahkan bahwa mereka sebenarnya bisa melakukan keduanya sekaligus, yakni mencoba sesuatu yang baru sambil tetap bermain untuk mengamankan poin penuh. Aiku merespon dengan nada setengah kagum, menyebut Isagi sebagai egois sejati. Nico lalu mengingatkan bahwa hal tersebut memang terdengar lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Ia menekankan bahwa jika tim bereksperimen dalam serangan, maka pertahanan juga harus ikut disesuaikan. Isagi menyetujui pandangan itu dan berniat untuk mengusulkan gagasan ini langsung kepada Ego. Namun Karasu tampak keberatan dan merasa bahwa Isagi tidak bisa bertindak seenaknya begitu saja. Di tengah percakapan itu, Itoshirin akhirnya membuka suara. Ia menyatakan tekadnya untuk ikut serta, menegaskan bahwa sekadar menang tidak akan cukup baginya. Ia juga menyebut bahwa dirinya belum mencetak gol dan kini saatnya berhenti berpura-pura menjadi orang baik. Isagi memahami sepenuhnya maksud dari perkataan Rin dan membenarkannya, sementara Aiku hanya menanggapinya dengan sebuah senyuman tipis, menyebut Rin egois seperti biasanya. Ego Jinpachi akhirnya memasuki ruangan dan mendengarkan diskusi yang baru saja terjadi di antara para pemain. Setelah menilai gagasan yang mereka lontarkan, ia menyatakan bahwa hal tersebut bukanlah masalah. Menurutnya, menjaga keseimbangan tidak semata-mata berarti bertahan, melainkan sebuah prinsip mendasar dari filosofi Blue Lock. Setiap pemain diwajibkan untuk terus mengincar gawang, menggunakan setiap menit dan detik yang ada sebagai kesempatan untuk berevolusi. Dengan keyakinan penuh pada prinsip itu, Ego pun mengumumkan strategi baru yang akan dijalankan pada babak kedua. Sementara itu, di ruang ganti Nigeria, suasana muram menyelimuti seluruh tim. Belu terlihat frustasi, merasa bahwa mereka tidak akan bisa menang jika keadaan terus berjalan seperti ini. Obuabana bahkan meluapkan rasa pesimismenya dengan keyakinan bahwa mereka pasti akan kalah. Dalam kebingungan itu, seorang pemain memberanikan diri bertanya pada pelatih tentang apa yang sebaiknya dilakukan di babak kedua. Pelatih Ganbari sendiri terkejut menghadapi kenyataan yang terjadi di lapangan. Ia mengakui bahwa Blue Lock adalah tim yang mampu menciptakan titik awal yang solid, baik dalam serangan maupun pertahanan, sambil tetap mengincar gol tanpa henti. Baginya, Isagi Yoichi adalah pemain yang benar-benar luar biasa, pusat kekuatan yang menjadi ancaman nyata. Dari pengamatannya, ia menyimpulkan bahwa strategi yang mereka terapkan sebelumnya sudah tidak mungkin berhasil lagi. Onachi yang juga terpukul oleh kenyataan tersebut, dalam hati mengakui bahwa ini adalah pertama kalinya ia berhadapan dengan sesuatu yang begitu gila. Ia merasakan dengan jelas bahwa inilah dunia sepak bola yang sebenarnya. Dengan penuh kekaguman, ia menyebut nama Blue Lock, mengakui bahwa mereka benar-benar luar biasa. Rekan-rekannya sempat terkejut mendengar api semangat yang masih membara dari Onachi, meski mereka sendiri diliputi keraguan. Onachi tidak menyangka bahwa ada orang-orang sehebat itu di luar sana, terutama sosok seperti Isagi Yoichi yang kini berdiri sebagai lawannya. Dengan pandangan tajam, ia menoleh pada pelatih dan rekan-rekannya, menegaskan bahwa lawan mereka memang kuat. Ia lalu bertanya apa yang sebenarnya membuat Jepang begitu tangguh. Belo dengan getir menyebut bahwa Jepang memiliki banyak pola serangan. Obuabana menambahkan bahwa setiap pemain mereka selalu berusaha langsung mengincar gawang.
Onachi mendengarkan dengan senyum tajam, membenarkan pernyataan itu. Ia menyadari bahwa inti kekuatan mereka terletak pada satu hal. Masing-masing dari mereka hidup hanya demi satu tujuan, yaitu mencetak gol. Di saat bersamaan, di ruang ganti Jepang, Ego mengajukan pertanyaan mendasar. Mengapa orang ingin menang? Bajira menjawab bahwa alasan utamanya hanyalah karena menang terasa menyenangkan. Namun Ego mendesak lebih jauh, mempertanyakan mengapa perasaan itu terasa menyenangkan. Isagi menjawab bahwa kemenangan adalah bukti bahwa seseorang lebih unggul dari yang lain. Ego kemudian menjelaskan bahwa dorongan itu sudah terukir dalam gen manusia. Seorang individu pada dasarnya tidak bisa bertahan hidup kecuali ia lebih unggul dari yang lain. Saat lapar, ia harus menjadi lebih kuat sehingga peluang untuk meninggalkan keturunan meningkat. Itulah yang diinginkan gen, sebuah naluri bertahan hidup yang mentah dan terbuka. Ego menegaskan kembali bahwa Blue Lock ada untuk menciptakan individu terkuat di dunia. Kembali ke ruang ganti Nigeria, Onachi berseru bahwa ia ingin menang melawan Blue Lock. Ia mengajak timnya untuk mencoba bertarung dengan cara yang sama seperti yang dilakukan Blue Lock. Beberapa rekan timnya bingung, mempertanyakan apakah yang dimaksud adalah mengincar gol masing-masing. Belo juga mengeluh bahwa mereka tidak bisa mencetak gol seperti yang dilakukan Onachi. Namun Onachi segera berteriak penuh semangat, menyatakan bahwa hal itu tidak masalah. Ia mengajak mereka semua untuk mencoba, karena jika mereka hanya tetap bermain seperti biasa, mereka pasti akan kalah. Ia bahkan menantang pelatihnya, menegaskan bahwa meski menguasai bola sendirian, hasilnya tetap sama, mereka akan kalah, maka lebih baik mereka mencoba. Sang pelatih mengangguk setuju, dan menutupnya dengan tekad untuk mengambil tantangan dan menghancurkan Jepang. Di sisi lain, Ego kembali berbicara kepada tim Blue Lock Jepang. Ia menjelaskan bahwa jika setiap orang hidup hanya dengan naluri ingin menang atau membuktikan keunggulan diri, maka konflik, diskriminasi, dan perang akan terus muncul. Itulah sebabnya manusia mengembangkan sistem sosial seperti norma dan hukum agar tidak jatuh dalam kekacauan, serta berevolusi untuk memperlakukan kehidupan seadil mungkin. Namun ia menegaskan bahwa meskipun seseorang tidak memiliki keinginan untuk menang, ia masih bisa bertahan hidup di dunia yang sering disebut sebagai perdamaian. Akan tetapi, agar seseorang tidak lenyap di dunia yang datar itu, keinginan sejati dalam diri mereka harus terus dipelihara. Itulah alasan ia terus membangkitkan naluri ingin menang. Pesan terakhir dari Ego mengiringi para pemain saat mereka melangkah kembali ke lapangan hijau. Ia menegaskan bahwa bagi para permata mentah yang begitu mendambakan kemenangan, ia akan memberikan sebuah persamaan baru, sesuatu yang bisa mereka anggap sebagai alat percobaan. Menurutnya, Blue Lock adalah kekuatan yang menyerap setiap orang keluar dari perdamaian semu, menyingkap naluri dan hasrat terdalam yang bersemayam dalam hati mereka. Dalam pikirannya, Ego Jinpachi membayangkan para pemain terbaik di dunia. Ia merenungkan pertanyaan mendasar. Mengapa sepak bola mampu menarik begitu banyak orang dengan begitu dalam, seolah daya tariknya tidak bisa ditolak oleh siapapun? Ia menjelaskan dalam benaknya bahwa terlepas dari asal-usul atau kekayaan, hanya dengan sebuah bola, siapapun di dunia bisa dengan bebas memulai permainan ini. Babak kedua pun dimulai dengan tendangan kick off, di mana Isagi segera mengoper bola ke Itoshirin. Ego menguraikan lebih jauh bahwa inilah salah satu alasan mengapa jumlah orang yang berpartisipasi dalam olahraga ini begitu besar. Namun di balik itu, ia menyadari bahwa ada sesuatu yang lebih mendasar, sesuatu yang jauh lebih primitif, yang sesungguhnya menjadi asal-usul olahraga. Sementara itu, Rin langsung menusuk dengan dribblenya yang tajam, menembus dua pemain Nigeria sekaligus. Belo dan Kuso segera bereaksi dengan pressing cepat, berusaha keras agar Rin tidak bergerak seenaknya. Namun, Rin dengan kontrol bola yang begitu cekatan, mampu mengantisipasi tekanan gila itu dan terus melaju. Dalam benaknya, Ego memaparkan asal mula olahraga yang sebenarnya. Menurutnya, olahraga lahir dari perburuan, seperti yang tergambar dalam lukisan-lukisan gua kuno. Olahraga lahir dari pertarungan tubuh melawan tubuh, dari perebutan hak untuk menjadi yang terkuat dan menguasai mangsa, serta dari lemparan batu maupun tombak. Pada dasarnya, semua olahraga terlahir dari dorongan paling purba, keinginan untuk memperoleh makanan dan mengenyangkan rasa lapar. Pertarungan demi hidup itulah yang menjadi asal dari olahraga. Karena itulah, hati manusia secara naluriah begitu terpesona oleh sepak bola, olahraga yang paling dekat dengan denyut insting itu. Namun, di lapangan kejutan terjadi. Tanpa disadari Rin, Obuabana berhasil memotong langkahnya dan mencuri bola dari kakinya. Serangan balik Nigeria pun seketika dimulai.
Obu-Abane segera mengirim bola ke Kuso yang tanpa menunda langsung menghubungkannya ke Belo. Belo kemudian mengambil keputusan berani. Alih-alih mengoper, ia memilih untuk mencoba mencetak gol sendiri. Dengan gerakan penuh percaya diri, ia melakukan gocekan maut dan berhasil melangkahi Karasu. Dari pergerakan itu, Karasu langsung menyadari bahwa lawannya telah mengganti strategi. Ia berusaha mengejar untuk merebut kembali bola, namun upayanya tidak membuahkan hasil. Belo yang sudah berada di posisi menguntungkan segera mengirim umpan ke rekannya, membuka ancaman baru bagi pertahanan Jepang. Sadik menyambut umpan tersebut dengan semangat, menganggapnya sebagai umpan sempurna dan langsung maju menyerang sendirian. Ryo segera menyadari arah serangan itu, begitu pula Jigiri yang langsung menyesuaikan diri. Sadik berlari penuh tenaga menembus garis pertahanan Jepang, namun Ryo dan Jigiri cepat membaca pergerakannya dan bergerak menutup ruang. Di saat bersamaan, Ego menjelaskan dalam benaknya bahwa tim terbentuk dengan saling bertukar tekad, bekerja sama untuk mengepung mangsa, lalu melancarkan pukulan terakhir. Semua itu merupakan bentuk perburuan kelompok yang telah berevolusi. Ryo dan Jigiri langsung melakukan pressing cepat. Sadik berusaha menghubungkan bola, namun umpannya membentur kaki Ryo, membuat bola berbelok liar di udara. Ego melanjutkan penjelasannya bahwa peran seorang striker adalah berada di garis terdepan pertempuran, menghindari pengawasan lawan, dan menjadi sosok yang memberikan serangan fatal terhadap mangsa besar. Striker, menurutnya, adalah sosok yang secara naluriah ingin menjadi seorang pahlawan. Pada momen itu, Onaji segera menyambar bola liar yang masih bergulir di udara, namun gerakannya sudah terbaca oleh Isagi yang langsung menghadangnya. Dengan cekatan, Onaji melambungkan bola melewati kepala Isagi, berusaha menipu. Akan tetapi, wajahnya berubah terkejut ketika melihat pemandangan di depannya. Bersama Isagi, Aiku dan Aryu juga telah melakukan pressing agresif, menutup ruang geraknya. Sementara itu, Gagamaru, si manusia purba penjaga gawang, sudah bersiap menghadang setiap bola yang melesat ke arahnya. Onaji melayang di udara seolah hendak menembak. Namun, saat menyadari dinding baja pertahanan Jepang berdiri kokoh di hadapannya, ia hanya menyeringai. Alih-alih melepaskan tembakan, ia secara mengejutkan mengirimkan umpan ke samping, membuat Aryu dan Aiku kaget dengan keputusan mendadaknya. Bola itu kemudian melayang cepat menuju Kuso dan mendarat tepat di kakinya, memberinya kesempatan emas untuk melakukan tembakan. Di saat bersamaan, Ego menekankan bahwa striker nomor 1 dunia pada dasarnya juga harus menjadi pemburu nomor 1 dunia. Namun, sebelum Kuso sempat melepaskan tendangan, Rin sudah berada di sana dengan insting berburunya. Rin berhasil memblokir tembakan tersebut. Aksi itu sekaligus menyingkap kelemahan mendasar bahwa serat Kuso untuk mencetak gol masih belum cukup kuat. Ego kembali menjelaskan bahwa inilah alasan manusia merasakan denyut kehidupan paling primitif, hanya dari permainan sederhana menendang bola hingga secara naluriah menjadi kecanduan padanya. Ia menyebut momen itu sebagai formula kegilaan bola. Sorak gemuruh pun bergema dari tribun, menyelimuti atmosfer stadion yang semakin panas di babak kedua ini. Bola hasil blokir Itoshirin melambung liar ke udara, dan Aiku dengan cepat berlari untuk mengawal arah jatuhnya. Ia melompat tinggi dan menanduk bola itu ke arah Isagi. Isagi berhasil menerima bola tersebut, lalu menatap Rin. Keduanya saling bertukar kode singkat melalui pandangan. Dengan pikiran yang berputar cepat, mereka berdua berbalik secara bersamaan, memulai sebuah serangan balik yang terkoordinasi. Di balik itu semua, Ego seolah memberi aba-aba dalam benaknya, memerintahkan mereka untuk berburu. Ia menyebut para pemain ini sebagai para pemburu yang bermimpi menjadi yang terbaik di dunia. Dan kini, tibalah saatnya mereka membuktikan diri sebagai pahlawan sejati. Pikiran Isagi terus berputar dan membuatnya teringat saat menjelaskan strategi baru kepada rekan-rekannya di ruang ganti pada jeda babak pertama. Setelah melihat bagaimana permainan sebelumnya berjalan, ia memutuskan untuk mengubah formasi dan menguji taktik baru di babak kedua. Berbeda dari babak pertama, di mana seluruh tim terus menekan secara kolektif. Strategi yang dipilih kali ini berfokus pada dirinya dan Rin yang akan menembus bagian tengah lapangan dengan kombinasi umpan cepat di antara mereka. Sementara yang lain bebas mencoba mencetak gol mereka sendiri. Terlihat Isagi dan Rin berada di dalam zona permainan mereka masing-masing. Keduanya bergerak dengan kecepatan luar biasa, saling bertukar umpan dengan ritme kaki yang selaras. Dalam sekejap, mereka melewati satu persatu pemain Nigeria dengan kombinasi teknik dan kecepatan yang memukau. Di tengah pergerakan itu, Rin teringat momen 30 hari yang lalu, masa pelatihannya di sebuah kuil.
Dalam ingatannya, ia duduk bermeditasi sambil mendengarkan suara biksu yang memintanya untuk mengosongkan pikiran, membayangkan hatinya menjadi kehampaan mutlak. Namun ketika mencoba mencapai kondisi itu, pikirannya justru dipenuhi oleh bayangan dua orang yang selalu mengusiknya, Isagi dan Sae. Dalam imajinasinya, Isagi tampak seolah mengejeknya, mengklaim dirinya sebagai yang terhebat, sementara Sae memandang rendah kekuatannya. Emosi Rin memuncak hingga kemarahan menelan fokus meditasinya. Melihat hal itu, sang biksu menghukumnya dengan sebuah pukulan di tubuh, menegurnya bahwa kemarahan adalah delusi dan mengingatkannya untuk diam dan fokus, mencari kebenaran dan kendali diri. Namun dalam hati, Rin menolak, merasa sulit untuk benar-benar melepaskan keterkaitannya pada hal-hal itu. Setelah itu, Rin kembali berusaha fokus. Ia menyadari bahwa tanpa Isagi dan Sae, dirinya yang sekarang mungkin tidak akan ada. Maka jika benar ada yang disebut diri sejati, maka wujud hatinya yang paling jujur berasal dari kedalaman dorongan yang tak dapat ia tolak, keinginan untuk menghancurkan Isagi dan Sae, bahkan jika itu berarti menghancurkan dirinya sendiri di saat yang sama. Baginya, insting untuk melampaui dua orang itu adalah kebenaran sejati, dan segala hal yang menghalangi dorongan itu hanyalah sebuah rintangan. Kembali ke lapangan, Rin yang kini tampak tenang namun berbahaya menunjukkan hasil pencerahannya. Ia mengoper bola kepada Bachira yang sudah bersiap di sisi lapangan. Bachira segera melancarkan serangan cepat menuju kotak penalti Nigeria. Dari sisi lapangan, Ego Jinpachi terus memperhatikan dengan tajam, menilai bahwa para pemain Blue Lock adalah permata mentah, bakat alami yang masih perlu diasah untuk mencapai bentuk sempurna. Baginya, sepak bola pada dasarnya adalah bentuk perburuan, dan striker sejati adalah pahlawan yang memberikan pukulan terakhir kepada mangsanya. Itulah kebenaran mutlak tentang peran seorang penyerang. Bachira yang telah sampai di dekat kotak penalti melepaskan tembakan keras, namun Obuabana berhasil memblokirnya. Bola terpental liar, memantul ke sisi lapangan dan jatuh ke kaki Hiyori. Tanpa pikir panjang, Hiyori langsung menembaknya kembali, tetapi kiper masih mampu menepisnya. Bola yang terpental lagi membuat Chigiri bergerak cepat seperti pemburu yang mencium darah mangsa. Ego dalam hati menilai bahwa striker nomor 1 di dunia hanyalah mereka yang memiliki kemampuan dan mentalitas yang paling tepat. Dan inilah momen untuk menguji siapa yang pantas menyandang gelar itu. Bola yang memantul berhasil disambar Chigiri yang berlari cepat dan menembak. Namun, Onaji berhasil memblokirnya dengan wajahnya sendiri. Para pemain Nigeria berteriak, menyadari bahwa mereka masih harus menghadapi para penyerang Jepang yang terus menekan tanpa henti. Suasana di kotak penalti menjadi kacau, semua berebut untuk mendapatkan bola kedua dan intensitas permainan meningkat tajam. Di tengah kekacauan itu, Rin memperdalam kesadarannya. Ia menganggap segala gelar seperti saudara, rival, atau pemain nomor 1 di dunia hanyalah aturan buatan orang lain, sebuah delusi yang membatasi keinginan sejatinya. Ia kemudian memperkuat kemurnian hasratnya, menolak untuk menahan dorongan distraktifnya. Dalam pikirannya, ia harus menjadikan kehancuran sebagai keadaan alami dirinya, bukan sekedar ledakan emosi sesaat. Dengan tekad itu, ia mengirimkan operan tajam ke Isagi yang langsung meneruskannya kepada Bachira. Bachira yang menerima bola itu tersenyum menyeringai, seolah menyadari bahwa sesuatu yang gila akan segera terjadi. Rin dengan mata dingin dan penuh kendali kembali berlari liar seperti binatang buas. Ia telah berubah menjadi sosok penghancur sejati yang tak lagi memerlukan simbol atau gestur untuk menunjukkan sifat liarnya. Pergerakan Isagi dan Rin yang tanpa bola membuat Onaji kebingungan. Keduanya yang sebelumnya tampak fokus saling bekerja sama, kini justru sama-sama membidik gawang, bergerak secara individual. Dalam sekejap, seluruh pemain Blue Lock dari berbagai lini ikut maju bersamaan, menerobos pertahanan Nigeria dengan kecepatan luar biasa. Bachira yang melihat para es mendapatkan celah, segera mengirimkan umpan sempurna ke area berbahaya, di mana Rin dan Isagi sudah siap menyambut bola itu. Umpan itu mendarat di antara dua pemain yang sama-sama haus gol. Rin melesat untuk menyambutnya, sementara Isagi menyadari bahwa arah bola lebih dekat padanya. Merasa inilah momen untuk menembak terlebih dahulu. Semuanya berjalan persis rencananya. Namun, di saat bersamaan, Rin berpikir berbeda, bahwa jika Isagi hanya mengandalkan logika dan strategi, maka Isagi hanyalah alat bagi kemenangannya. Dengan pemikiran itu, Rin memilih untuk bertindak di luar nalar. Dalam gerakan mengejutkan, ia menumbuh pada punggung Isagi untuk memangsa lebih dulu. Isagi terkejut luar biasa oleh tindakan itu, tak sempat bereaksi. Dawar! Dari udara,
Rin melesatkan tembakan maut dengan kekuatan penuh. Bola menembus udara dan menghantam jaring gawang Nigeria tanpa ampun. Skor berubah menjadi 3-0 untuk Jepang. Wajah Isagi mengeras, urat-urat di wajahnya menegang dengan tatapan tajam ke Ito Shirin. Dasar gila, pahlawan atau mati, begitu maksudmu? Sambil menjulurkan lidahnya, Rin menanggapi, aku telah menyingkirkan semua penghalang dan membangkitkan jati diriku yang sejati. Gemuruh mengguncang seluruh stadion. Suara penonton menggema tanpa henti, menciptakan atmosfer yang seakan meledak di udara. Sorak-sorai gol menggetarkan setiap sudut arena ketika Rin mencetak gol ketiga untuk Jepang. Komentator dengan suara parau penuh semangat berseru lantang, sebuah super gol! Memanfaatkan punggung Isagi Yoichi sebagai tumpuan, kedua roda penggerak itu beradu dengan sempurna dalam sebuah permainan luar biasa yang berakhir dengan tembakan berputar yang begitu dahsyat. Dengan gol dari Ito Shirin, Jepang kini unggul 3-0 di papan skor dan sepenuhnya menjauh dari Nigeria. Sementara itu, di lapangan, Isagi tersenyum sinis kepada Rin dan berkata, jadi kau memanfaatkan kesempatan dan langsung menembak. Dasar binatang perusak. Rin membalas ejekan itu. Ya, sementara kau hanya berdiri menonton saja, Raja Iblis dengan logika. Rin mengungkapkan bahwa tadi Onaji dan Kuso hampir saja berhasil memblokir Isagi. Kalau saja ia tidak ikut campur dalam permainan, Isagi pasti tetap akan menghindar dengan tugan voli dan mencetak gol. Itulah sebabnya ia merebut bola lebih dulu. Dan pada saat itu, ia dipandu oleh nalurinya yang menyuruhnya untuk langsung melompat sepenuhnya dan menembak. Rin menegaskan tekadnya pada Isagi bahwa dirinya akan mempertaruhkan nalurinya pada setiap gol dan ia akan melampaui Isagi. Dan ketika saatnya tiba, si bajingan Ito Shisai itu akan masuk ke tim dan tanpa ragu sedikit pun ia akan menantang kakaknya itu sebagai striker dan menghancurkannya. Isagi mengelap keringatnya dan mendecakkan lidah. Ia merasa tertantang oleh Rin. Ia menegaskan bahwa dirinya akan memotong batas imajinasinya sendiri, memecahkannya menjadi serpihan dan menjadi lebih kuat. Karena tekanan yang diberikan Rin, ia malah menjadi semakin bersemangat. Di sisinya, Bajira muncul dengan senyum khasnya, menyerukan ajakan penuh semangat agar mereka tidak hanya bersenang-senang berdua saja. Chigiri juga sependapat dengan Bajira dan menantang mereka untuk mencetak gol jika bisa. Karasu pun menimpali dengan nada siap tempur kalau dirinya akan mencetak gol berikutnya. Di pinggir lapangan, Anri bersorak girang. Ia berulang kali mengatakan bahwa mereka bisa menang terus-menerus dengan penuh semangat dan kepercayaan. Ia menyebut ini sebagai permulaan dari turnamen besar yang luar biasa, awal yang sempurna dengan setiap pemain menunjukkan kontribusinya. Eko yang berada di sampingnya menambahkan bahwa Ito Shirin secara alami memiliki baik bakat maupun mentalitas untuk mencetak gol. Rin memenuhi semua kriteria yang harus dimiliki oleh seorang striker yang disebut sebagai pahlawan. Dan Rin adalah seseorang yang memang terlahir dengan karakteristik pilihan itu. Namun Ego mengingatkan, jalan untuk menjadi seorang pahlawan tidak hanya ada satu. Membiarkan setiap orang terus mencari jalannya sendiri sebagai tokoh utama, membuat bakat mereka benar-benar muncul. Bagi Ego, itulah keajaiban Blue Lock. Anri yang mendengar penjelasan Ego mengangguk, akan selalu mengingat pesan itu. Sementara itu, di sisi Nigeria, suasana kontras sepenuhnya. Wajah para pemain diliputi frustasi. Sadik bergumam lirih bahwa dengan waktu tersisa hanya 15 menit, mustahil bagi mereka untuk mengejar 3 gol sekaligus. Obuabana menambahkan bahwa Jepang terasa menjijikan saking kuatnya. Namun Belo, yang masih memegang sedikit semangat, menatap rekan-rekannya dengan penuh tekad dan mengatakan bahwa sepak bola Jepang memang menyenangkan. Obuabana menambahkan bahwa tim Nigeria juga sedang berusaha untuk mencetak gol masing-masing dengan cara egois dan ini adalah pertama kalinya mereka mencoba hal seperti itu. Para pemain lain juga nampak mulai bersemangat. Bagi mereka, ini adalah pertama kalinya tim Nigeria tidak bergantung pada Onaji dan menyatakan bahwa sesuatu yang baru begitu terasa menyenangkan. Belo pun mencoba menyalakan kembali bara motivasi di antara rekan-rekannya. Ia menegaskan bahwa jika mereka mampu mencetak gol satu saja, segalanya bisa berubah. 1 gol mungkin cukup untuk mengguncang permainan, cukup untuk menyalakan kembali keyakinan bahwa mereka masih bisa melawan. Tepat di saat semangat mereka mulai tumbuh, Isagi tiba-tiba muncul di hadapan mereka. Tatapannya tajam dan penuh peringatan. Ia meminta mereka berhenti berharap.
karena bagi Isagi, semangat itu tidak ada gunanya. Belo menatapnya bingung, sementara Isagi melanjutkan perkataan tajamnya. Sekarang kalian terlihat seperti orang yang baru saja menonton film dengan akhir yang memotivasi. Yang kalian dapatkan hanyalah semangat sementara. Kalian terlalu mudah terpengaruh oleh tokoh-tokoh di film. Dan saat itu terjadi, kalian merasa sedang berpikir dengan kepala sendiri bahwa kalian bisa menjadi seperti tokoh utama dalam film. Tapi kenyataannya, kalian hanya bereaksi secara pasif, menerima bagian dari film yang terasa cocok untuk kalian. Perasaan itu, setelah kalian keluar dari bioskop, keesokan harinya sudah terlupakan. Itu hanya ego sesaat, dan dengan cara seperti itu, kalian tidak akan pernah bisa benar-benar berubah. Kuso hanya terdiam mendengar perkataan itu. Belo mendecak lidah merasa kesal, sementara Obabana menanyakan apakah Isagi tahu tentang mereka. Melihat respon mereka yang mulai kesal, Isagi melanjutkan, karena kalian selalu bicara pakai kata kami. Seperti, apa yang kau tahu tentang kami? Kami bisa berubah. Semua itu hanyalah omong kosong. Dengan mengatakan itu, kalian sedang mengubah semuanya menjadi masalah kelompok sambil lari dari kenyataan yang sebenarnya sedang terjadi di sini. Kalian adalah sekelompok orang yang berhenti berpikir untuk diri sendiri, menyerahkan seluruh tanggung jawab atas masalah kalian pada orang lain. Mikir kids, buka pikiran kalian lebar-lebar dan pikirkan sendiri hal itu. Apa yang kalian rasakan saat bertarung melawan Blue Lock? Terlihat Onachi mendekati Isagi sambil mengepalkan tangannya dan membuka suara. Aku tidak ingin semuanya berakhir seperti ini, tapi dengan diriku yang sekarang, aku merasa tidak akan pernah bisa mengalahkan Blue Lock seumur hidupku. Kuso nampak terkejut dengan pernyataan Onachi barusan, seakan membenarkan apa yang dikatakan Isagi. Isagi sendiri merespon Onachi. Ya, begitu saja tidak apa-apa. Lagi pula tidak akan ada yang berubah. Yang kau inginkan adalah punya kenangan bersama rekan-rekanmu, kan? Onachi menjawab bahwa itu bukan keinginannya. Isagi bertanya kembali. Sebuah gelar seperti pahlawan Nigeria. Dengan tegas dan mata membara, Onachi menjawab, tidak juga. Aku ingin menjadi striker terbaik di dunia. Mendengar itu, Isagi nyengir dan menanggapi, seharusnya memang seperti itu. Isagi melemparkan bolanya ke Onachi dengan tatapan penuh tantangan. Kalau begitu, kalahkan aku. Datanglah dan ubah hidupmu, egois. Onachi menangkap bolanya. Ekspresinya dipenuhi keheranan dan rasa takjub. Luar biasa sekali dirimu, Isagi Yoichi. Ego yang membara dan tak terpuaskan itu, dari mana asalnya? Isagi melangkah pergi dan menjawab, dari rasa penasaran terhadap diriku sendiri. Di Stadion Blue Lock, gemuruh sorakan penonton mengguncang udara hingga terasa bergetar di setiap sudut tribun. Pertandingan antara Jepang dan Nigeria telah mencapai puncak ketegangannya. Tim Jepang yang masih unggul 3 gol tanpa balas ini mulai menampilkan wujud baru dari ego mereka di atas lapangan. Sebuah kebangkitan yang membuat suasana semakin membara. Di ruang komentator, pengumuman terdengar menggema. Hanya 15 menit tersisa dalam pertandingan pembuka Piala Dunia U20. Tim Jepang U20 yang kini diisi oleh para pemain Blue Lock masih memimpin dengan skor 3-0. Di pinggir lapangan, dua pemain pengganti melangkah masuk dengan keyakinan penuh. Kurona dan Raichi masuk menggantikan posisi rekan mereka, membawa semangat baru untuk mengakhiri pertandingan. Raichi datang dengan ekspresi penuh percaya diri, menyebut dirinya sebagai penutup pertandingan, sementara Kurona menyambutnya dengan ketenangan khasnya, seolah telah siap untuk menyelesaikan segalanya. Di sisi lain, Yori dan Chigiri menatap mereka berdua dengan senyum lelah namun penuh kepercayaan, menyerahkan sisa pertandingan ke tangan mereka. Ego yang menyaksikan dari luar lapangan menandai bahwa eksperimen mereka telah mencapai tahap akhir. Masuknya Raichi dan Kurona membawa perubahan signifikan pada strategi tim. Formasi kini bergeser menjadi pola 5-4-1 yang lebih padat dan terkontrol. Ego memerintahkan agar pertandingan diakhiri tanpa kebobolan 1 gol pun. Sementara itu, Andri menatap layar timer yang terus berdetak menuju akhir pertandingan. Waktu tersisa hanya 15 menit dan atmosfer di stadion terasa semakin menegang. Bagi Blue Lock, ini bukan sekedar mempertahankan keunggulan, melainkan melanjutkan pembantaian hingga peluit terakhir berbunyi. Peluit pertandingan kembali ditiup, menandai dimulainya babak akhir. 44 hari sebelum momen itu, Isagi Yoichi sedang berada dalam masa pelatihan khusus yang disiapkan langsung oleh Ego. Dalam proses itu, semakin dalam ia memahami dunia sepak bola, semakin ia menyadari
bahwa semua nilai yang selama ini ia pegang sedang dirombak dari dasar. Ia menyadari bahwa cara pandangnya terhadap sepak bola dan bahkan terhadap dirinya sendiri sedang ditulis ulang. Ia mulai merasakan bahwa setiap kali pemahamannya tumbuh, sesuatu yang baru muncul di dalam dirinya. Sepak bola kembali terasa menyenangkan, menarik, dan memikat, seperti saat pertama kali ia mengenalnya. Ia merindukan sensasi itu dan bertekad untuk segera mencobanya lagi begitu ia kembali ke lapangan. Ada keinginan kuat dalam dirinya untuk mencoba versi baru dari dirinya sendiri, versi yang lebih tajam, lebih bebas, dan lebih egois. Suara tawa anak-anak di tribun membangkitkan kenangan lama di benaknya. Mereka bersorak ria di sisi tribun sambil menyerukan ingin menjadi pemain terbaik di dunia dan mendapatkan Ballon d'Or. Saat mendengar kata-kata mereka, Isagi teringat pada masa kecilnya sendiri dan tanpa sadar bertanya dalam hati, mengapa dulu ia memulai bermain sepak bola. Kenangan masa kecil itu kembali. Ia melihat dirinya yang dulu, seorang bocah kecil yang sering menangis karena hal-hal sepele. Ibunya menenangkannya dengan lembut setiap kali ia ketakutan, bahkan terhadap hal kecil seperti nyamuk atau suara hujan. Ayahnya sering mengejeknya karena sifat penakutnya itu. Namun, hari itu berbeda. Ayahnya datang membawa 3 lembar tiket dengan wajah cerah dan semangat tinggi. Ia pun mengajak seluruh keluarga pergi ke stadion sepak bola. Isagi kecil mengikuti mereka, meski awalnya ragu. Di dalam stadion, lautan manusia memenuhi tribun, sorakan bergema dari segala arah, dan udara bergetar oleh energi yang sulit dijelaskan. Ibunya khawatir Isagi kecil akan ketakutan, namun bocah kecil itu justru terpaku oleh pemandangan di depan matanya. Di lapangan hijau yang luas, 12 pasang mata saling menatap tajam, 11 melawan 11, semuanya berjuang untuk satu hal, merebut gol. Di tengah hiruk pikuk itu, Isagi kecil merasakan sesuatu yang baru. Otaknya seolah terbangun, seluruh tubuhnya bergetar oleh sensasi yang belum pernah ia kenal sebelumnya. Ia merasa kagum, terpikat, dan penasaran. Ia belum tahu nama perasaan itu, tapi satu hal jelas, ia ingin mencoba menjadi bagian dari dunia itu. Ketika ia tumbuh dewasa dan mulai benar-benar bermain, ia mulai memahami bahwa perasaan itu bukan sekadar kekaguman. Itu adalah naluri berburu yang mendorongnya untuk mencari tantangan, seperti yang kelak disebut ego jinpachi sebagai insting predator sejati. Namun terlepas dari semua itu, baginya sepak bola adalah hal yang menyenangkan. Ia ingin memahaminya lebih dalam, ingin menjadi lebih kuat dari hari ke hari, hingga tanpa sadar ia mulai tenggelam dalam obsesinya sendiri. Namun, seiring berjalannya waktu, semangat itu perlahan memudar. Saat bermain di tim sekolah, ia mulai terikat pada konsep kerjasama dan pengorbanan demi tim. Ia mendengar pelatihnya berteriak bahwa sepak bola adalah permainan di mana satu untuk semua dan semua untuk satu. Lambat laun, semangat individual yang dulu membuatnya hidup terkubur dalam prinsip kolektif itu. Ia mulai merasa seperti mati di dalam. Namun semuanya berubah ketika ia masuk ke Blue Lock. Di tempat itu, di antara puluhan ego yang terbakar oleh ambisi masing-masing, ia menemukan kembali sesuatu yang lama hilang. Ia memahami bahwa sensasi yang dulu ia rasakan di stadion bersama keluarganya bukan sekadar rasa kagum terhadap permainan, melainkan rasa penasaran terhadap dirinya sendiri, keinginan untuk melihat seberapa jauh dirinya bisa berkembang. Perasaan itu adalah inti dari egonya, rasa ingin tahu terhadap dirinya yang belum ia kenal. Kembali ke lapangan, Raichi menabrak maju dengan tenaga penuh, memblok pergerakan Onaji yang mencoba menusuk ke tengah. Kurona datang dari sisi lain, menyambut bola pantul dan memotong jalur serangan dengan gerakan cepat yang presisi. Dengan urat yang menonjol di wajahnya, Raichi berseru ke Onaji, "Aku tidak akan membiarkanmu melewatiku." Begitu juga dengan Kurona yang terus semangat menghadang bola. Tekanan ganda dari keduanya membuat Onaji kehilangan bola. Bola liar pun terpantul ke arah Belo yang segera berlari untuk merebutnya. Namun sebelum bola itu sampai, Isagi telah bergerak lebih cepat. Ia membaca arah pantulan bola dan memotong jalur tepat di depan Belo, menyambar bola seolah sudah tahu kemana permainan akan mengalir. Di dalam pikirannya, ia berbicara dengan dirinya sendiri. Ia bertanya, apakah dirinya sanggup terus hidup sebagai Isagi Yoichi yang lama, ataukah saatnya lahir kembali sebagai versi baru yang lebih liar dan bebas. Semua emosi, adaptasi, harapan, kesenangan, frustasi, bahkan keputusasaan bercampur menjadi satu dan membakar semangatnya.
Ia ingin memanggil kembali semua perasaan itu untuk mendorong dirinya lebih jauh lagi. Senyum tipis terlukis di wajahnya. Ia menyadari bahwa inilah momen di mana dirinya benar-benar hidup di medan perang bernama sepak bola. Ia ingin terus berevolusi, bertemu dengan dirinya yang baru, dan merasakan detak jantung yang berpacu seiring setiap langkahnya. Setelah Isagi Yoichi berhasil memotong bola yang seharusnya dikuasai oleh Bello, suasana lapangan seketika berubah menjadi medan ledakan adrenalin. Di tribun, suara komentator menggema mengumumkan keberhasilan Isagi merebut bola dan memimpin serangan balik tim Blue Lock. Dari kejauhan, Onachi memperhatikan setiap pergerakan Isagi dengan tajam. Rasa ingin tahunya bangkit, bukan terhadap Isagi, tetapi terhadap dirinya sendiri. Ia bertanya dalam hati, apakah dirinya juga mampu hidup seperti Isagi Yoichi yang menelusuri sepak bola dengan ego dan kebebasan mutlak. Dalam gempuran pertahanan Nigeria, Isagi terus mengirim bola sambil menghindari tackle lawan satu persatu. Ia lalu menghubungkan bola kepada rekannya dengan keyakinan penuh. Setelahnya ia menantang seluruh tim Nigeria, bertanya apakah itu saja kemampuan mereka, dan menegaskan bahwa jika mereka benar-benar ingin menjadi yang nomor satu di dunia, maka mereka harus melampaui Blue Lock dan bahkan melampaui otaknya sendiri. Aiku yang berada di lini belakang menilai tindakan Isagi sebagai bentuk provokasi berlebihan. Ia mengingatkan bahwa Ego Jinpachi sang pelatih telah memerintahkan mereka untuk mempertahankan skor tanpa kebobolan dan menanyakan mengapa Isagi justru memotivasi mereka. Namun Isagi tidak melihat tindakannya sebagai sekedar memotivasi lawan. Baginya, itu adalah upaya mengumpulkan data. Ia berpikir bahwa jika salah satu pemain lawan mengalami kebangkitan, ia dapat merasakan jenis sepak bola baru yang belum pernah ia alami. Bagi Isagi sendiri, setiap kebangkitan adalah peluang untuk beradaptasi dan berkembang. Jika ia bisa menyesuaikan diri dan menghentikan seorang egois yang terlahir dari proses itu, maka Blue Lock juga akan ikut berevolusi. Aiku hanya bisa terdiam, menilai betapa serakahnya ambisi Isagi. Isagi mengingatkan bahwa mereka tetap unggul, bahkan jika Nigeria berhasil mencetak 1 gol. Waktu tersisa hanya 5 menit, dan segalanya kini menjadi pertarungan antara kebangkitan tim Nigeria dan kemampuan adaptasi Blue Lock. Isagi kemudian berlari lagi menyusul rekan-rekannya, mempercayakan lini belakang kepada Aiku. Dalam hati, Aiku menyadari bahwa Isagi juga sedang mengujinya. Di sisi lain, para pemain Nigeria mulai berteriak agar sisi kiri tidak dibiarkan terbuka. Bola kini berada di kaki Bajira yang dengan penuh semangat mengirimkan umpan chip kepada Reo. Reo menyambut umpan itu dengan antusias. Namun, semua terhenti ketika Obuabana berhasil memotong bola tersebut. Reaksi terkejut melanda para pemain Jepang. Mereka tidak menyangka lawan mampu membaca pergerakan mereka untuk ketiga kalinya. Bajira menatap tajam ke arah Obuabana, menyadari bahwa pemain itu berhasil membaca permainan mereka. Sementara Nigeria bersiap melakukan serangan berikutnya. Karasu bergerak cepat untuk memotong jalurnya. Bersikeras tidak akan membiarkannya melangkah lebih jauh. Namun di saat bersamaan, Kuso menyerobot dan berhasil merebut bola yang sempat mengarah ke Karasu. Karasu terkejut bukan main melihat bola berpindah ke kaki Kuso. Onachi memuji rekan setimnya, sementara di dalam hati Kuso merasakan keyakinan kuat. Ia mengingat bahwa Onachi telah memberi mereka harapan untuk hidup, harapan yang disebut menjuarai Piala Dunia. Ingatan Kuso kemudian melayang ke masa lalu, ke sebuah ruangan tempat mereka biasa berdiskusi bersama. Saat itu, ia merasa bahwa kebersamaan dengan Onachi terasa seperti mimpi yang indah. Namun di balik perasaan itu, ia tahu ada hal penting yang harus dikatakan. Ia menjelaskan bahwa data permainan menunjukkan kurangnya variasi dalam pola serangan mereka. Meski tim masih meraih kemenangan, produktivitas gol perlahan menurun, dan ia khawatir mereka akan terjebak dalam kebuntuan ketika tim-tim lain mulai menyerang dengan strategi yang lebih kompleks. Kuso mengusulkan perubahan agar Onachi tidak lagi menjadi satu-satunya penyerang dan lebih baik mencoba menambah satu pemain baru di lini depan sebagai duet. Ia menyampaikan bahwa saran itu datang dari pelatih. Dengan santai, Onachi langsung menolak. Ia mempertanyakan apa yang akan terjadi pada rekan-rekannya seperti Kuso, Obuabana, dan Bello jika posisi digantikan. Kuso menjawab dengan jujur bahwa hal itu adalah bagian dari pertempuran, bahwa kompetisi perebutan posisi selalu menjadi syarat untuk berkembang. Menurutnya, mereka telah tiba di titik di mana mereka tak bisa terus bertahan dengan cara lama. Tapi sebelum ia bisa melanjutkan, Onachi menatapnya dan mengatakan
bahwa ia tidak ingin bermain sepak bola tanpa mereka. Kata-kata itu mengguncang Kuso. Onachi menuturkan bahwa dahulu ia hanyalah seorang yang kesepian, tapi berkat mereka ia merasa diselamatkan. Ia menganggap mereka keluarga dan bertekad membawa seluruh tim menuju Piala Dunia untuk menang bersama. Perkataan itu membuat Kuso merasa sangat terharu. Ia menganggap perasaan itu terlalu indah, namun di sisi lain, ia juga tahu bahwa pilihan tersebut berisiko membunuh kemungkinan Onachi untuk berkembang lebih jauh. Meskipun demikian, Onachi tetap yakin bahwa selama mereka bersama, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Kembali ke masa kini, Kuso menggiring bola di lapangan, diapit oleh rekan-rekannya yang setia. Belo berteriak penuh semangat untuk terus maju, sementara Obuabana melindunginya dari sisi lain. Namun di dalam hati, Kuso merasakan beban berat. Ia sadar bahwa pada akhirnya ia tidak akan pernah berani mengatakan hal yang sebenarnya kepada Onachi. Ia lari dari kebaikan yang ditunjukkan kaptennya itu. Tujuan mereka pun tanpa disadari telah bergeser dari ambisi menang Piala Dunia menjadi sekedar keinginan untuk tetap bersama. Namun saat ini, semua kebenaran itu disingkapkan oleh Blue Lock. Ia menyadari bahwa Isagi Yoichi telah menunjukkan kelemahan mereka yang tersembunyi. Ketika Onachi berteriak memintanya untuk mengoper bola, Kuso menatap lapangan luas di depannya dan merasa bahwa inilah tempat terpanas di dunia, tempat di mana ego benar-benar diuji. Dalam ledakan emosi, Kuso berlari sendirian ke depan. Egonya terbakar hebat, menyalakan dorongan untuk menembus semua batasan. Ia berteriak dalam hati bahwa Onachi harus meninggalkan mereka jika ingin maju. Bagi Kuso, Blue Lock telah memanti api ego baru, bukan ego yang hidup demi tim, tetapi demi diri sendiri. Dengan kecepatan luar biasa, Kuso melewati setiap lawan yang menghadangnya. Dalam pikirannya, ia menegaskan bahwa Onachi harus mengejar rasa ingin tahunya sendiri. Dari sisi lapangan, Raichi dan Karasu segera bereaksi, berusaha keras untuk menghentikan laju gila itu. Raichi bahkan menubrukkan tubuhnya langsung ke arah Kuso, mencoba menggagalkan gerakannya. Namun, Kuso sudah kehilangan kendali atas gairahnya. Ia terus berjuang di tengah tekanan lawan, dan pada akhirnya berhasil melepaskan umpan terobosan tajam yang menembus pertahanan Jepang. Dalam hatinya, ia berkata bahwa meski mimpi mereka sebagai keluarga mungkin berakhir di sini, ia tetap ingin melihat satu hal, pemandangan Onachi yang menantang dunia. Onachi merespon dengan kilatan tekad yang sama. Ia berlari kencang menyambut bola dari Kuso, sementara hanya Aigu yang tersisa di depannya sebagai penghalang terakhir. Dalam benaknya, Kuso mengingat seluruh perjalanan mereka, cahaya yang selalu hidup bersama di lapangan. Aigu menilai bahwa di hadapannya kini tengah lahir seorang egois baru. Dalam momen itu, Kuso menyalurkan seluruh kekuatannya ke dalam satu keyakinan terakhir, bahwa Onachi harus menembus dunia dengan satu tendangan yang menentukan. Lapangan kini berubah menjadi arena duel 1 lawan 1 antara Aigu dan Onachi, pertarungan yang akan menentukan arah akhir pertandingan. Dalam hatinya, Aigu sadar bahwa jika ia mampu menghentikan serangan ini, maka segalanya akan berakhir dengan tenang. Namun di hadapannya, berdiri sosok yang sama sekali bukan lawan biasa. Pandangannya tajam menelusuri setiap gerak Onachi. Pemain itu memiliki kemampuan atletik luar biasa, jangkauan tembakan yang panjang, kekuatan yang buas, dan akurasi yang tak masuk akal. Bahkan di udara, Onachi mampu melepaskan tembakan seolah menentang gravitasi. Aigu pun segera mengaktifkan Metavision, memecah setiap pergerakan Onachi ke dalam perhitungan terukur. Namun situasi berubah drastis dalam sekejap. Dari belakang, Isagi menerobos dengan kecepatan mendadak dan langsung memotong. Langkahnya tegas dan dingin. "Aku akan menghancurkan jalur tembakanmu ini," ujarnya tanpa emosi, namun penuh tekanan. Gerakan Isagi yang agresif memaksa Aigu memperbarui seluruh perhitungannya. Dengan hadirnya Isagi yang menutup jalur serangan, peluang bertahan mereka meningkat, kini 1-1. Tapi sekejap kemudian, Onachi melakukan sesuatu yang di luar ekspektasi. Dalam cengkeraman tekanan ganda itu, tubuhnya berputar cepat dan bola memantul di bahu kanannya. Gerakan itu membuat Aigu dan Isagi sama-sama terkejut. Mereka belum pernah melihat teknik seperti itu sebelumnya. Ritme tekanan mereka hancur seketika. Namun mereka masih yakin satu hal, Onachi sedang membelakangi gawang, jadi kemungkinan menembak hampir mustahil. Namun, seketika logika itu dipatahkan. Onachi melompat, memutar tubuhnya di udara dengan kecepatan kilat lalu berbalik menghadap gawang. Gerakan itu benar-benar menipu keduanya. Dalam momen itu, Isagi sadar Onachi telah terbangkitkan.
Dan tanpa keraguan sedikit pun, Onaji melepaskan tembakan penuh tenaga yang menggetarkan udara. Aiku menatap tembakan itu dengan seringai tajam di wajahnya. Ia merasakan darahnya mendidih. Onaji memang bangkit, tapi ia sendiri juga terbangkitkan. Dalam dorongan tekad yang meledak, Aiku melompat tinggi dan melakukan jumping tackle dengan timing sempurna, mengenai bola tepat sebelum meluncur ke gawang. Di dalam dirinya, Aiku menyadari sesuatu. Provokasi Isagi memang membangunkan iblis dalam diri lawan, tapi juga membakar jiwanya sendiri. Tak ada yang tahu seperti apa bentuk kebangkitan itu, tapi Aiku mengerti satu hal. Pertandingan ini baru saja memasuki wilayah yang belum pernah dilihat siapapun sebelumnya. Pada saat itu juga, sebuah kemampuan baru terlahir dalam dirinya. Kemampuan pertahanan antisipatif yang mampu melawan bahkan fenomena kebangkitan lawan. Sebuah keterampilan baru yang menandai evolusi Aiku sebagai bek sejati Blue Lock. Namun permainan belum selesai. Meski Aiku berhasil menyentuh bola, arah pantulannya justru tak terduga. Gagamaru berusaha meraih bola yang melesat ke gawangnya. Tapi untungnya, bola memantul dari tiang gawang, menghantam tanah, lalu melambung tinggi ke udara. Dalam hitungan detik, para pemain Nigeria langsung bereaksi, menyerbu untuk merebut bola dan mencoba melakukan rebound. Di sisi lain, anggota Blue Lock tampak cemas menyaksikan situasi itu. Wajah-wajah tegang memenuhi area pertahanan Jepang. Tetapi sebelum lawan sempat melakukan penyelesaian akhir, Kurona telah muncul di ambang gawang dan mengeksekusi flying kick yang presisi, menepis bola menjauh dari gawang. Aksinya menyelamatkan Jepang dari kebobolan, membuat sorakan penonton meledak memenuhi stadion. Eko Jinpachi memperhatikan jalannya pertandingan dengan wajah datar. Baginya, ini adalah kemenangan yang sempurna. Apa yang terjadi di lapangan merupakan bentuk sempurna dari hasil kerja keras selama 45 hari latihan intensif. Ia melihat bagaimana seluruh elemen Blue Lock, dari sistem strategi, insting individu, hingga konsep zero top yang digagas Isagi, berpadu menjadi kekuatan baru yang menakjubkan. Bagi Ego, ini adalah pertandingan pertama yang sempurna dalam perjalanan menuju Piala Dunia U20. Sebuah pertempuran ideal yang menegaskan fondasi tim para egois yang ia bangun, Blue Lock Jepang. Terlihat, Isagi menerima bola buangan dari Kurona. Di tengah sorakan kemenangan, ia masih belum merasa puas. Di dalam dirinya, bara semangat yang belum padam terus membara. Ia menolak untuk menganggap kemenangan ini sebagai akhir. Dalam sekejap, Isagi melesat menuju pertahanan Nigeria tanpa ragu sedikit pun. Kecepatan dan tekadnya membuat Kuso terkejut hingga refleksnya tertahan sesaat. Ia tak dapat memahami apa yang sedang direncanakan Isagi sekarang. Situasi berubah cepat. Isagi mengirimkan umpan cepat menuju Itoshirin. Begitu bola berpindah kaki, dua pemain andalan Blue Lock itu bertukar pandang sesaat. Rin yang menerima bola menunjukkan ketidakpuasan. Ia ingin lebih. Isagi pun menyambutnya dengan aura tantangan yang seolah berkata bahwa ini adalah ajakan untuk benar-benar bertarung. Mereka berdua kemudian memainkan kombinasi cepat, serangkaian umpan 1-2 yang lincah dan sulit ditebak. Para pemain Nigeria mulai panik. Mereka menyadari bahwa pola permainan ini bukanlah serangan pendek biasa, sebuah rangkaian serangan jarak jauh yang memanfaatkan kecepatan dan sinkronasi ekstrim. Begitu mendekati area lawan, Isagi memberikan umpan cepat itu justru ke Karasu yang berdiri bebas di sisi lapangan. Karasu sempat terkejut melihat keputusan Isagi yang berani mengumpan bola di momen yang begitu mendadak. Namun tanpa ragu, ia segera mengembalikan bola kepada Isagi yang kini telah bergerak maju menembus celah pertahanan musuh. Isagi menerima bola, langsung melepaskan umpan kembali. Kali ini diarahkan ke Bajira Meguru yang sudah menunggu di depan sana. Bajira menerima umpan tersebut dengan senyum lebar di wajahnya. Ada sinar gila di matanya, sebuah semangat khas yang selalu muncul setiap kali ia bermain bersama Isagi. Dengan gaya santai namun penuh keyakinan, ia mengontrol bola dan mulai melancarkan dribling mautnya, melewati satu demi satu pemain Nigeria yang mencoba menghentikannya. Aksi gilanya membuat Kuso yang berdiri di belakang segera berteriak panik, memperingatkan rekan-rekannya untuk berhati-hati pada Isagi Yoichi, karena pria itu belum mencetak gol satupun dan pasti akan berusaha mencetak golnya sendiri di momen terakhir. Namun Bajira tidak memperlambat langkahnya. Ia terus menusuk ke depan, menggiring bola sambil menerka-nerka isi pikiran Isagi. Menurutnya, pemikiran Isagi terlalu dangkal. Padahal kalau Isagi benar-benar ingin mencetak golnya sendiri, Isagi bisa melakukan bersama Rin dalam serangan cepat sebelumnya dengan cara yang jauh lebih efisien. Tapi entah kenapa, Isagi justru memberikan bola kepadanya. Kini ia memahami bahwa Isagi sedang mencari sesuatu yang jauh lebih dari sekedar permainan normal.
Di depan sana, Isagi memberikan isyarat kecil dengan mengacungkan jempol ke bawah, sebuah kode yang hanya dipahami oleh Bajira. Bajira menangkap sinyal itu, lalu tersenyum, senyum liar khasnya yang penuh tantangan dan semangat. Tanpa ragu sedikit pun, Bajira melepaskan umpan luar biasa, sebuah backspin pass yang berputar cepat dan sulit diprediksi. Bola itu meluncur dengan putaran gila pada lintasan rendah, diarahkan tepat ke depan tempat si egois sinting itu berlari. Dalam kekacauan itu, Rin terlihat dijaga ketat oleh Belo dan Obuabana, sementara Isagi sendiri dibayang-bayangi rapat oleh Kuso dan Onaji. Namun Isagi tidak menunjukkan tanda-tanda gentar sedikit pun. Ia telah menunggu momen ini. Waktu untuk beradaptasi telah tiba. Terlihat Isagi justru membalikan tubuhnya, membelakangi arah gawang dan menggunakan kedua tangannya untuk menahan tubuh Kuso dan Onaji di belakangnya. Gerakan itu mengejutkan semua orang di sekitar. Onaji yang berada paling dekat sontak terkejut ketika menyadari sesuatu yang familiar dalam teknik itu. Gerakan yang sangat mirip dengan kontrol punggung miliknya sendiri yang baru saja ia peragakan sebelumnya. Kuso pun segera menyadarinya juga. Ia terbelalak melihat bahwa Isagi tidak meniru versi udara teknik Onaji, melainkan menciptakan versinya sendiri dalam bentuk umpan bawah. Dalam sepersekian detik, ia menyadari bahwa mereka baru saja dipermainkan. Gerakan yang baru ditemukan oleh Onaji kini telah disusun ulang oleh Isagi menjadi bentuk baru yang lebih efisien. Umpan terobosan cepat itu meluncur deras ke arah kaki Isagi. Isagi sedikit mengangkat tumitnya dan bola itu terangkat, memantul melewati kakinya sebelum mengarah ke wajahnya sendiri. Namun tidak sedikit pun kegugupan di matanya. Ia tetap tenang, dingin, seperti pemburu yang sudah memperkirakan segalanya. Dalam benaknya hanya ada satu prinsip: kemenangan sejati tidak boleh datang karena keberuntungan. Ia harus membuatnya sendiri sebagai seseorang yang memang ditakdirkan untuk menang. Dengan refleks luar biasa, Isagi melompat tinggi ke udara sambil memutar tubuhnya di tengah lompatan. Gerakannya cepat, nyaris mustahil ditangkap mata. Di dalam pikirannya, ia menegaskan pada dirinya sendiri untuk tidak pernah terbelenggu oleh formula atau pola yang ia ciptakan sebelumnya. Ia harus selalu melampaui versinya yang lama. Onaji yang melihat adegan itu hanya bisa terpaku. Matanya membulat lebar dalam keterkejutan. Ia menyadari bahwa inilah sosok yang benar-benar mengincar posisi pemain nomor 1 di dunia. Diar! Dalam satu hentakan yang nyaris sempurna, eksperimen baru Isagi dilepaskan. Bola itu melesat lurus seperti proyektil maut dan akurasi yang nyaris tak manusiawi. Isagi menembak, dan dalam tembakan itu tertanam semua hasil pengamatannya, semua dorongan instingnya, serta rasa ingin tahunya terhadap batas dirinya sendiri. Ia tidak lagi bermain dengan pola atau rencana, melainkan dengan naluri murni. Dan gol! Suara jaring yang terkoyak terdengar. Gol tercipta di menit akhir. Bola menembus gawang Nigeria dengan kekuatan mutlak, membuat para pemain bertahan hanya mampu terpaku dalam keheningan. Dan dengan itu, pertandingan telah berakhir dengan skor 4-0 untuk Jepang. Sesuai rencana Isagi, ia tidak perlu lagi terjebak di tempat yang sama. Hidup di medan pertempuran berarti terus bereksperimen dengan dirinya sendiri. Ia menatap ego dengan seringai puas dan menyatakan bahwa rangsangan dari ego saja kini tidak lagi cukup baginya. Dalam momen tersebut, dunia menyaksikan kelahiran kembali sang Raja Iblis. Egonya meledak ke permukaan, mengguncang semua yang menyaksikannya. Gol terakhirnya bukan hanya penentu kemenangan, tetapi juga menjadi getaran yang mengguncang seluruh dunia sepak bola. Gemuruh dahsyat dari para penonton, suara yang menggulung memenuhi stadion disertai seruan lantang para komentator yang memecah udara. Gol oleh Isagi Yoichi. Dengan gol terakhir dari bintang muda Jepang, Blue Lock Jepang mendominasi pertandingan pertama mereka. Bajira menatap Isagi lekat-lekat, senyum tajam dan seringainya seakan menyiratkan rasa puas yang tak bisa disembunyikan. Dengan nada menggoda, ia melantunkan kata telepati. Sementara Isagi menanggapinya dengan teriakan hangat. Kau yang terbaik, monster. Kalau itu dirimu, aku tahu kau akan memberikan umpan itu. Bajira membalas dengan keangkuhan khasnya. Hah, hanya aku yang bisa memberikan umpan seegois itu tahu. Kurona datang berlari seperti anak kecil yang tak bisa menahan kegembiraan, berteriak golazo, golazo, sambil memuji keduanya sebagai sosok paling keren di lapangan. Bajira meringis, Isagi tertawa, dan di sisi lain, Raichi pun tak mau kalah. Dengan bangga ia berteriak, "Hei para penonton,
Aku yang bertanda tadi. Akulah Raichi Sama yang menjaga gawang tetap kosong. Sementara itu, reaksi para pemain lain bertolak belakang. Rin hanya mengeluarkan desis kesal, sementara Baru dengan jengkel berkata, "Dasar pertandingan sampah yang bikin kesal." Shido menanggapi sebaliknya, "Serius, aku malah merasa bersemangat. Rasanya ledakan-ledakan itu sudah mau muncul." Kurono dan Bachira kemudian melompat-lompat sambil menyanyikan, "Shark, shark, let's go shark." Aiku mendekati Isagi dengan tatapan tajam penuh rasa puas. "Hei, Isagi, jadi kau berani mencoba teknik baru ya?" Sambil melemparkan botol minum, Aiku menyinggung gerakan gila yang baru saja dilakukan Isagi. Ia penasaran seberapa jauh Isagi telah merencanakan aksi itu. Namun Isagi menjawab jujur bahwa ia tidak merencanakan apapun. Tembakan terakhir itu adalah improvisasi sepenuhnya. Ia hanya berharap Onaji terbangkitkan, tapi Onaji melampaui imajinasinya dan bisa menembak atau mengontrol bola dalam kondisi seburuk itu. Ia mengaku tidak akan bisa memprediksi tembakan Onaji kalau tidak melihat dengan matanya sendiri. Isagi memberitahu, untuk ide gerakan gila itu sendiri baru muncul ketika Aiku memblokir tembakan Onaji, dan dorongan untuk mencoba ide gila itu sepenuhnya datang pada momen itu. Aiku merenungkannya, menyadari bahwa kecepatan berpikir serta kreativitas Isagi telah berkembang pesat. Ia bahkan melahap bulat-bulat seluruh rencana ego dan mengeksekusinya dengan sifat egois yang semakin matang. Isagi pun berterima kasih pada Aiku, mengaku bahwa ia bisa bereksperimen berkat peran sang kapten. Di sisi lain lapangan, para pemain Nigeria tenggelam dalam keputusasaan setelah dibantai 4-0. Belo merintih penuh frustasi. Obuabana mengakui kekalahan mutlak itu, dan beberapa pemain lain berbisik pasrah bahwa semuanya telah hancur. Kuso, salah satu dari mereka, merasakan pahitnya kenyataan bahwa mereka telah dilahap hidup-hidup oleh Jepang. Hasrat mereka, ego mereka, evolusi Onaji, semuanya terasa seperti dimanfaatkan dan kemudian dihancurkan. Ia sadar bahwa Isagi telah menarik keluar kebangkitan mereka, seolah itu sekedar data bagi Jepang. Namun pada akhirnya menggunakan semuanya untuk pertumbuhan dirinya sendiri. Kuso terbelalak tak percaya akan betapa teguh, stoik, dan gilanya orang itu. "Kau adalah mesin sepak bola terburuk yang pernah ada, Isagi Yoichi," gumamnya antara kagum dan kesal. Onaji menyetujui kata-kata Kuso. Ia menyebut Isagi sebagai tipe egois yang paling menjengkelkan, dan pada akhirnya pria itulah yang menghancurkan dunia kecil mereka, seseorang yang bahkan menghancurkan dunia itu sepenuhnya. Namun setelah jeda singkat itu, Onaji berjalan mendekati sang Raja Iblis sambil berkata, "Pemain sepak bola terbaik dari semuanya. Terima kasih Isagi Yoichi. Aku senang bisa bertemu denganmu di sini." Isagi menoleh dan merespon dengan dingin, "Apa ini jadi kenangan yang bagus bagimu?" Onaji tergagah mendengar itu. "Haha, diamlah, ini tidak akan berakhir hanya sebagai kenangan biasa." Onaji mengulurkan tinjunya dan melanjutkan, "Suatu hari, aku akan melampauimu. Tunggulah aku di masa depan, Isagi Yoichi." Isagi menanggapi dengan tas tinju yang mantap, lalu berkata, "Pertahankan rasa ingin tahumu itu, Onaji. Sampai hari kita bertemu lagi di lapangan." Sementara itu, suasana berbeda terjadi di hotel tim Jerman. Komentator kembali mengumumkan kemenangan telak Jepang dan momen tos tinju 2S itu. Kaiser yang menyaksikan siaran tersebut meneguk minumannya dengan ekspresi jijik. "Jangan membuatku tertawa, Yoichi. Sial, aku begitu kesal sampai kola sialan ini tak bisa ditelan." Di sudut kota lain, saya yang sedang bersandar sambil menguap malas melemparkan komentar pedas. "Mereka seharusnya menang 8-0. Menjijikan sekali kalian." Di hotel tim Spanyol, Bani tampak kebingungan saat melihat seorang anak muncul di televisinya. Apa itu anak yang terlihat sangat bahagia waktu itu? Wah, jadi kau juga ikut terlibat dalam permainan ini ya? Di sisi lain Asia, di lapangan latihan Blue Lock untuk Prancis. Dengan nada menggoda, Charles bertanya, "Hei Loki, bagaimana menurutmu level permainan Jepang?" Loki menjawab santai, "Sampah. Mereka hanya sekumpulan sombong yang hidup dari momentum dan popularitas sesaat." Dengan wajah bodohnya, Charles berkata, "Hei, tapi si Dochan ada di sana. Melawan dia sebagai lawan pasti menyenangkan.
Pertandingan kedua Jepang melawan kita kan? Loki menjawab dengan dingin. Ya, kita akan melawan mereka. Kalau secara pribadi, aku ingin bertemu lagi dengan Isagi Yoichi. Aku ingin memastikan apakah dia masih menganggapku hanya bajingan arogan yang kebetulan lahir dengan kaki cepat. Dari sisi luar lapangan, seseorang bertanya penuh penasaran pada Loki. Hei Loki, si Isagi Yoichi itu, apakah semenarik itu? Loki melirik sekilas dan menanggapi. Menurutmu bagaimana, Yugo? New Generation World 11 Yugo menjawab dengan dingin. Kemampuan beradaptasinya tidaklah konsisten. Di akhir bab, narator meninggalkan pesan. Target berikutnya adalah Isagi Yoichi. Para egois dari Prancis menghadang jalan Jepang. Buat para dulur nih yang ingin menikmati chapter terbaru Blue Lock setiap minggunya, kalian bisa langsung subscribe ke channel kedua Mimin, Gembok Biru. Sampai jumpa di Gembok Biru ya lur.